Selamat pagi Sobat Modis. Kita ketemu lagi ya, alhamdulillah akhirnya di Modis ini. Harusnya kita ketemunya tanggal 20 bukan sih Mbak Lin? Iya. Kok baru sekarang nih? Kemana ya kita? Tapi ini enggak sih apa namanya, pas kemarin tuh memang lagi ini ya, lagi musim apa tuh namanya? Oh ini apa? BNN Apa itu? Bulan Gergesi Nasional. Ya jadi begitulah ceritanya ya Iya, teman-teman Modis ini pada sehat semua kan hari ini? Apa ada yang batuk, pilek, demam, sakit kepala, sakit hati? Semoga teman-teman sehat semua ya di sana. Amin. Alhamdulillah ya kita akhirnya bisa ketemu lagi nih di Modis kali ini, meskipun masih dalam keadaan online, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan kajian. Iya, benar banget. Terus kok kita ini ya kayak kurang kayaknya udah lama ya soalnya gak Modis. Saya bingung ini gimana konsepnya. Ya alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman, kita bisa ketemu lagi. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita nih, walaupun mungkin ini ya apa namanya, masih ada teman-teman yang ini apa sakit atau kayak mana, tapi tuh masih dikasih kesempatan sama Allah untuk hadir online maupun offline kayak gitu. Oh iya, ini ada teman-teman offline juga ya. Iya, Masya Allah. Semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai nanti umat ya di akhir zaman. Iya, dan semoga kita bisa bertetangga dengan beliau di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, sebelum mulai nih kita ingetin lagi gitu aja, walaupun kita masih online gitu, tapi tetap untuk kita memperhatikan adab-adab kita dalam bermajelis. Kalau bisa ini juga ya, apa namanya, jaga wudhu dulu, jadi biar nggak ngantuk juga, wudhu dulu yang belum wudhu. Oh iya benar, soalnya gitu. Kalau misalkan baru bangun terus langsung nyalain Zoom itu nanti tidur lagi pasti. Jadi Zoom-nya yang nungguin. Iya, Zoom-nya yang lihat kita kayaknya. Jadi bisa siap-siap dulu, ambil air wudhu, terus siapin juga buku catatannya ya. Iya. Buku catatan sama pulpennya. Iya. Nanti kalau bukunya doang gimana? Iya, itu ya. Terus habis itu mungkin sebelum dimulai kita berdoa dulu Mbak Linda. Iya. Mulai kita awali dulu ya teman-teman dengan kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah dan juga doa mau belajar berdoa mulai. Amin. Amin. Hari ini nih aku lihat judulnya adalah wanita versus lisannya. Iya. Ini emang kenapa ini? Emang lisannya kenapa? Aku juga nggak tahu. Apa maksudnya judul ini ya? Iya, jadi gini loh kan ini ya apa namanya, wanita tuh identik dengan, bukan identik sih, menurut penelitian tuh bahwa punya kemampuan lebih dalam berlisan berbicara dalam kayak ngomong gitu. Ya. Iya, kayak apa namanya, kosakatanya juga lebih banyak daripada laki-laki kayak gitu kan. Jadi nggak heran kalau misal perempuan tuh lebih ketemu aja tuh kayak langsung akrab. Oh bener. Kayak tiba-tiba bisa nyambung aja ngobrol. Soalnya kalau dari aku sendiri kayaknya kalau nggak ngomong tuh nggak enak. Oh iya. Iya. Jadi sini ngobrol gitu. Tapi BTW Mbak Linda ngomong kayak gitu, punya kosakata yang lebih banyak. Aku jadi keinget itu pernah dibahas di salah satu bukunya Ustadz Felix. Oh iya. Yang judulnya tuh ini Wanita Berkarir Surga. Belinya di toko terdekat, bukan toko kelontong ya tapi. Oke. Di Ungaci Merchandise ada gak sih? Nggak tahu ya. Ini nih, jadi tuh di salah satu buku ini tuh dikatakan kalau emang wanita itu setiap harinya itu tuh bisa mengeluarkan 16.000 kata per hari. Masya Allah. Sedangkan kalau laki-laki itu cuman 7.000 kata. Itu tuh setengahnya juga nyampe sih. Jadi kita tuh emang punya banyak banget kata-kata untuk dikeluarkan gitu loh. Dan biasanya kita itu mengeluarkan kata-kata tersebut bukan karena itu tuh sesuatu yang penting, tapi karena cuman pengen ngeluarin aja. Mbak Linda gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Iya pernah, aku di jalan juga bisa ngomong gitu.
Tapi itu kan nggak penting juga kan. Iya, kayak cuman kita pengen ngomong aja Iya, gitu. heeh. Iya, itu aku relate banget sih sama itu karena beberapa hari yang lalu ya bener-bener aku telepon sama temanku. Mm-mm. Ini temanku, halo kalau misalkan kamu lihat. Aku telepon temanku cuman buat nyeritain sesuatu yang sebenarnya itu tuh nggak penting. Oh, gitu. Tapi aku pengen nyeritain aja ke orang. Sampai berapa jam? Ya lama banget itu, kayaknya 2 jam ada. Udah nggak tahu berapa ribu kata. Jadi aku cuman pengen nyeritain aja ke orang meskipun kayak sebenarnya aku nggak minta pendapat dia, dia tuh nggak harus mengeluarkan pendapat atau apa. Mm-mm. Aku cuman pengen dia dengerin aja. Jadi itu kayak pengen ngeluarin aja gitu Mbak Lin. Mm-mm. Nggak ada apa ya maksud tertentu juga dia harus ngerespon gitu Iya, ya. Yang penting iya, ya bener. udah ngomong aja. Bener-bener kamu cukup dengerin aja. Aku pinjam telingamu ya. Cuman kayak gitu doang gitu. Jadi itu kadang itu kita ngomong tuh cuman pengen buat dikeluarin doang gitu. Terus habis itu ada fun fact nih, pada usia 3 tahun tuh anak perempuan tuh memiliki kosakata 3 kali lipat dari anak laki-laki. Wah itu Masya anak kecil Allah. aja, anak perempuan aja udah Mm-mm. banyak banget kosakatanya. Iya. Gitu. Padahal masih kalau umur-umur segitu tuh belum terlalu yang lancar banget gitu nggak sih kalau ngomong tuh? bener. Jadi itu salah satu kayak perbedaan kita sama laki-laki, kita lebih banyak punya kosakata. Makanya misalkan ilustrasinya gini, misalkan Mbak Linda nanyain ke anak SD gitu kan, Mm-mm. anak SD perempuan sama anak SD laki-laki. Iya. Coba tanyain deh kayak pas mereka pulang sekolah gitu, tadi sekolahnya gimana gitu, pasti jawabannya beda. Yang cowok pasti jawabnya singkat banget. Ya tadi belajar, Oh. terus pas istirahat beli somai. Paling terus- nggak ceritain pas Iya. istirahat ya, cuman kayak paling iya biasa aja, paling Iya. cuman kayak gitu. Oh iya ya. Tapi kalau anak SD perempuan, wah itu diceritain tuh dari dia berangkat sekolah saya pulang sekolah tuh apapun kejadiannya ceritain pasti. Coba aja deh. Iya Tuh, sih. Itu aja maksudnya udah kelihatan dulu perbedaannya. Kalau dari kecil itu kita sudah punya bakat menjadi pembicara hebat gitu loh. Itu jadi emang bener banget apa yang dibilang Mbak Linda kalau perempuan itu punya lebih banyak kosakata untuk dikeluarkan gitu. Iya, Nah. yang pertama kan emang itu faktanya seperti itu Iya, ya, faktanya emang kayak gitu. Mm-mm. Terus juga ini sih apa namanya seorang perempuan itu kan tadi udah dikasih fitrah kayak gitu tuh. Nah, tapi terkadang tuh kayak ada sisi dimana kelebihan itu digunakan untuk hal yang baik, ada yang hal yang buruk kayak gitu loh. Makanya itu jadi bahasan nih hari ini kayak Oh gitu. gitu. Soalnya ini gak sih kalau kita tuh sering nggak sadar gitu. Mm-mm. Misalkan kita ketemu sama teman-teman kita ngumpul bareng gitu. Iya. Awalnya mungkin cuman bahas apa, tapi karena kita suka ngomong, Mm-mm. jadi kebablasan bahasnya. Oh, Tiba-tiba nyeletuk gitu kayak, tahu nggak sih ini kayak gitu. iya itu pas kuliah pas lagi belajar kelompok nih kayak gitu. Ayo kita belajar kelompok yuk di kafe A atau di mana kayak gitu. Oh ya udah bawa laptop nih, udah siap-siap nih semuanya. Terus tiba-tiba semua tuh kayak berubah ketika ada satu orang yang nyatuk, tahu nggak sih? Si A Tahu tuh nggak begini loh kayak gitu. Terus ya udah selama itu nggak ini lagi, nggak fokus sama belajar kelompoknya lagi itu loh. Bener sih kayak bisa langsung ya udah gitu ngalir ke situ, ke hal-hal yang akhirnya jadi ngomongin orang atau Iya. like apa ya kayak menghasut untuk teman-temannya, kamu tuh jangan deket-deket sama ini kayak gitu loh dulu pas kuliah kayak bener. gitu. Mungkin itu kali ya Mbak Lin, maksudnya versus lisannya tuh Iya, karena bisa terjerumus ke hal-hal yang nggak baik gitu ya. Padahal kan Terus apa ya? selain apa Mm. bisa jatuh ke gibah ya, tadi bisa dibilang gibah Iya, nggak sih? Selain bisa jatuh ke gibah, emang ada apa lagi hal buruknya? banyak sih sebenarnya. Betul. Kalau sekarang tuh gibah tuh ada kata kerennya. Apa? Ini apa namanya? Penelitian secara ini loh kualitatif ke Heeh. seseorang. Oh. Kayak gitu, ada kayak Alah. gitu. Apa namanya di teman-teman kuliah tuh bilang kalau enggak ini aku menganalisis seseorang kayak gitu loh. Padahal ya sama aja. Iya Gitu. iya. Cuma dikeren-kerenin aja.
Nah, terus ngomongin tadi nggak cuma gibah aja sih sebenarnya, banyak kan kayak hasad kayak gitu kan juga bisa. Maksudnya kayak akhirnya tuh dari situ tuh kayak mengadu domba juga, terus apa ya kayak menghasut jadinya. Awalnya aku biasa aja nih sama temen Vina kayak gitu yang mungkin aku tuh nggak terlalu kenal, cuman tahu orangnya ini, tapi gara-gara ada cerita kalau si ini tuh kayak gini loh, jadinya pas ketemu ini ya yang kayak gini yang pernah diceritain kayak gitu-gitu. Berarti berawal dari kita ngobrol terus ngobrolin orang malah jadi menimbulkan bisa dibilang penyakit hati lainnya gitu ya Mbak Linda. Ya. Itu ya bahayanya lisan kita. Jadi kita tuh kita punya kelebihan dalam berbicara, itu bisa digunakan pada hal-hal yang baik, tapi bisa juga menjerumuskan kita ya Mbak Lin. Terus juga kalau sekarang kan kemarin mungkin kita udah bahas kata-kata gaul, terus FOMO lah apalah. Nah sekarang tuh kan banyak juga kan kata-kata baru yang sebenarnya itu merepresentasikan kata-kata yang buruk kayak gitu loh. Tapi apa sih maksudnya? Iya susah ya dipahami ya. Kayak apa ya, kayak kata-kata mengumpat terus diperhalus lagi, dipoles-poles, akhirnya itu tuh jadi hal yang lumrah kayak gitu. Iya benar. Kayak tahu nggak dulu kontroversi ini loh, Anjayani, tahu nggak tahu ya. Ya udah deh, kayak cuma aku doang yang tahu. Aku nggak tahu asli. Ya udah nanti di belakangnya. Karena nggak enak di depan. Jadi itu kayak mengonversikan itu tuh sebagai kalimat yang udah lumrah aja sih kayak gitu. Padahal nggak yang seharusnya diucapkan. Kayak gitu. Nah tapi kan karena ya kita harus ngikutin zaman. Nah kadang tuh kata-kata yang biar nggak ketinggalan zaman ya, jadi pakai kata-kata itu. Bener sih. Padahal kan kadang ada yang baik, ada yang buruk juga kayak gitu loh. Jadi sebenarnya dari kitanya sendiri ya Mbak Lin yang bisa memilah-milah. Tapi tuh kadang gitu kalau misalkan ketemu temen yang yang dia misalkan tadi suka pakai kata-kata itu, kadang tuh nular ke kita. Iya. Nular ke kita gitu loh. Iya, jadinya tuh malah keikut gitu loh. Apalagi momennya kayak sama, kayak pas dia ngucapin terus kita ketemu momen yang sama juga gitu. Terus betul. Itu jadinya. Nah, terus jadinya gimana Mbak Lin? Cara mengatasinya? Makanya kita tuh ini sih minta petuah aja. Oh iya. Gimana ya kita ini yang punya fitrah tadi, yang punya berapa sih? 16.000 ya? 16.000 kata per hari itu kata-katanya tuh bisa ke filter jadi sesuatu hal yang baik gitu outputnya. Gitu. Mungkin langsung aja sih, nggak perlu gimmick-gimmick karena biasanya ya udah ada Mbak Farah aja kayak gitu. Nah, nanti kita bahas sama Mbak Farah. Oke. Mungkin boleh dipanggil Mbak Lin, saya mau geser dulu. Kiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada ya. Seperti sulap. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jamain. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Udah sehat. Jadi ini alumni sakit ya. Alhamdulillah ya. Emang kalau dua nikmat yang sering dilupakan ya, waktu luang dan sehat. Jadi emang harus bersyukur teman-teman yang sehat. Jadi Vina yang repot nanyain. Apalagi yang lain kan ada yang positif COVID, ada yang gejala-gejalanya juga kayak COVID. Mbak Linda apa? Linda tipes. Alhamdulillah memang beda sendiri ya. Masya Allah. Ya tadi bahas apa nih? Bahas lisan ya. Iya. Memang kayak lisan tuh kadang bisa jadi sahabat, kadang bisa harus kita tahan ya. Makanya judulnya versus ya. Iya. Bukan featuring ya. Bukan. Oh ya. Ya gimana nih teman-teman? Sebenarnya featuring juga sih. Kita kan membahas lisan pakai lisan. Oh iya benar. Gimana tuh? Ya adalah saya yang salah dah. Ya jadi gitu Mbak. Katanya tuh
kan tadi perempuan tuh punya lebih banyak kosakata Iya. daripada laki-laki. Bahkan di buku juga dibilang kalau kita tuh biasanya mengeluarkan 16.000 kata per hari, sedangkan cowok tuh cuman 7.000 kata. Setengahnya nggak nyampe Iya, ya. setengahnya nggak nyampe gitu. Begitu hemat. Ya ya. gitu Iya. hemat. Dan kadang kita tuh ngomong cuman pengen mengeluarkan aja yang ada Iya, dalam benar. hati dan pikiran kita Iya. gitu. Meskipun itu nggak terlalu penting kadang. Iya, walaupun misal di tempat umum kita nggak begitu banyak ngomong ya, Iya. tapi emang fitrahnya perempuan itu akan berbicara. Makanya kenapa anak itu dididik atau misalnya diasuh pas bayi itu sama ibunya. Karena ya misalnya ganti popok ya, Iya. Masya Allah, anak ibu Soli ganti popok dulu ya nak. Ayo diangkat kakinya. Itu kan ngomong. Iya, Kalau benar, bapak-bapak, Udah. ya, Diam aja. udah selesai. Bu, wes. Bener. Ya kan. Jadi setiap apa yang dilakukan tuh ngomong Iya. pakai Kita auto jadi MC ya. Diangkat dulu ya kakinya. kakinya yang kanan dulu, kaki baik, yang kiri gitu kan ya. Terus apa? Karena Rasul itu suka yang sebelah kanan. Nah, makanya pendidikan anak-anak itu yang misalnya jadi parenting deh. Ya kita ambil bahasa lisannya ya. Iya. Itu karena perempuan itu banyak tadi berbicara, apalagi tadi yang contohnya di depan anak, maka manfaatkan lisan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Jangan yang malah bilang, ya Allah ini bandel banget anakku, nakal ya gitu kan. Kayak itu kan nggak boleh. Makanya kadang lisan itu jadi sahabat, kadang lisan itu justru jadi hal yang harus kita tahan gitu. Karena kan nanti Rasul pernah bilang yang paling banyak di neraka itu adalah wanita. Kenapa? Karena lisannya. Jadi wanita itu akan lebih banyak masuk ke neraka karena lisannya. Dan lisan yang seperti apa? Salah satunya lisan-lisan yang kufur gitu, kufur nikmat. Oh, terutama jadi kayak nggak sadar Tidak tuh mau mengeluh bersyukur, iya. tentang sesuatu gitu ya, Mbak. banyak ngeluh, nggak mau bersyukur, Oh. nyalahin Allah, terus nggak mau berterima kasih dengan kebaikan orang. Salah satunya kan yang dimaksudkan adalah kufur terhadap suaminya gitu. Misalnya suaminya banyak nih, kan namanya suami kan pasti dia akan berusaha, akan mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika suaminya melakukan satu kesalahan, terus lisannya aja nih, lisan iseng nih ngomong gitu kan, auzubillahi min dzalik, bilang, saya nggak pernah ngelihat satu kebaikan pun dari kamu, atau kata-kata semacamnya. Nah itu adalah yang paling banyak mengantarkan wanita ke neraka. Alhamdulillah, ya Allah. Emang kan ada kan dulu tagline mulutmu harimaumu Oh, gitu iya, kan iya, ya. iya. Karena yang dari lisan kita inilah kadang menerkam diri kita sendiri, malah membawa kerugian-kerugian pada diri kita sendiri. Cuman kadang kan kalau perempuan udah ngomong tuh susah tuh ngontrolnya. Iya. Ya kan ya? Iya. Iya Yakin ini. gitu. Iya. Nah, jadi sempat juga kemarin ngebahas tentang lisan dari Ustadz Syariful Mahya. Beliau bilang kan ada sifat-sifat berlebihan yang sebenarnya boleh atau mubah, tapi akan menjadi tidak baik ketika hal itu dilakukan berlebihan. Yang pertama, berbicara berlebihan. Yang kedua, makan berlebihan. Yang ketiga, tidur berlebihan. Dan yang keempat, bergaul berlebihan. Nah, itu semuanya hukum dasarnya boleh. Ya kita boleh berbicara, boleh makan, boleh tidur, boleh bergaul, tapi akan menjadi racun hati ketika semua itu dilakukan secara berlebihan, ngomong berlebihan sehingga nggak terkontrol nih kita ngomong apa gitu, semua kata kita ucapin. Apalagi kan perempuan kalau unek-uneknya udah di hati kan pengen diluapin aja gitu kan, pengen diomongin, entah nggak mikir apakah nyakitin hati orang apa enggak kayak gitu, yang penting dia ngomong lega gitu kan, dengan terus kayak makan boleh tapi berlebihan juga nggak boleh gitu kan, terlalu kenyang atau terlalu menghambur-hamburkan uang untuk makan itu juga nggak boleh. Terus tidur boleh
bahkan akan menjadi pahala. Semua itu bisa jadi pahala, potensi pahala semua. Cuman kalau dilakukan secara berlebihan juga tidak boleh. Terus bergaul. Nah, bergaul itu sejatinya boleh. Tapi kalau dilakukan berlebihan itu juga tidak boleh. Karena apa? Terlalu kita banyak bertemu dengan orang, terlalu banyak kita ngomong nih, hati kita tuh semakin kotor. Karena kita nggak tahu nih kita berprasangka dengan orang, terus ngomong seperti apa, bergaulnya yang semacam apa, itu juga bisa membuat racun hati. Gitu. Itu jadi memang sudah diperingatkan ada 4 halnya tadi yang nggak boleh dilakukan secara berlebihan. Nah, kemudian ada urgensi untuk kita berbicara. Jadi kita ngomong dulu tentang lisan yang positif ya. Iya. Ya. Lisan itu akan menjadi potensi pahala dan bisa juga menjadi potensi dosa untuk kita. Nah, menjadi potensi pahala apabila kita bisa menggunakan lisan yang Allah kasih kepada kita itu dengan kata-kata yang baik. Ya, memang fitrah kita punya tadi kayak contoh ibu yang ngasuh anaknya gitu kan, yang gantiin popok anaknya. Kalau ucapan-ucapannya adalah baik, misalnya Masya Allah anakku sholih, Masya Allah anakku cakep gitu kan, dan tidak melupakan Allah gitu kan. Terus tetap diajak, walaupun anak bayi nggak ngerti kanan dulu ya nak, ya tetap diucapin kata-kata yang baik, edukasi yang baik gitu. Itu akan menjadi pahala. Tapi ketika lisannya itu digunakan untuk mencaci orang, untuk berkata-kata buruk, untuk menggibahi orang tadi ya, untuk mengumpat kesalahan orang, membuka aib orang, nah itu yang akan menjadikan perbuatan lisan itu menjadi dosa. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, lisan tuh gimana sih potensinya ketika dia bisa menjadi pahala gitu. Jadi lisan itu adalah sesuatu hal yang kecil. Ya kan, lisan kita ini kecil ya bentuknya ya. Iya. Tapi ketaatan kita yang besar juga terdapat pada lidah kita, yaitu syahadat. Nah, syahadat itu kita pakai apa? Pakai lisan, ya kan? Satu gerbang kita masuk ke Islam itu pakai apa? Pakai Islam. Pakai lisan. Pakai lisan gitu kan. Jadi emang lisan itu satu gerbang atau pintu ketaatan yang besar. Ya, karena syahadat kita gunakan lisan kita untuk mengucapkan syahadat. Kemudian apalagi? Zikir. Nah, zikir itu kita pakai apa? Pakai lisan, ya kan? Pakai lisan kita subhanallah, 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 subhanallah. Berzikirlah sebanyak-banyaknya gitu kan. Dari zikir-zikir itu akan menambah pahala-pahala dan dapat menghapuskan dosa-dosa kita gitu kan. Maka dari lisan ini dapat pahala banyak nggak kalau kita semakin banyak berzikir? Makin banyak pahala juga kan. Jadi perkataan yang baik tadi, terus syahadat, terus berzikir. Nah, itu adalah kebaikan-kebaikan dari lisan ya. Itu yang akan bisa menjadikan teman duet kita, featuring kita gitu kan ya. Nah, terus yang kedua, ibadah semua itu dibatasi kecuali ibadah lisan. Sholat pasti ada rokaatnya ya kan, ada waktu-waktunya. Haji ada waktu-waktunya. Zakat ada waktu-waktunya. Nah, tapi zikir, baca Al-Quran itu nggak ada waktunya. Lisan kan pakainya pakai lisan. Itu zikir, kita sambil baring bisa zikir, ya kan? Kita sambil duduk, sambil nunggu. ini Mbak naik motor. Naik Bisa motor kan gitu gabut kan. di motor tuh. Apalagi pas lampu merah kentungan kan. Lama. Iya, kentungan sama Kejayaan. Yang bilang Jogja gak macet, coba dah. Keluar di jam 4 sampai jam 6 sore. Bener. Nah itu, maka dengan zikir dan baca Al-Quran itu kita menggunakan lisan. Itu adalah ibadah-ibadah yang ada batasnya, nggak ada batas waktunya gitu. Nah, ketiga, karena Allah memperbaiki hati seseorang dengan lidahnya. Maksudnya apa? Hati seseorang itu akan menjadi baik apabila lidahnya senantiasa untuk berzikir. Hati kita kotor, kita banyak zikir, banyak istighfar. Nah, itu akan membersihkan hati. Jadi itu besar banget fungsi lisan ya kan. Akan menjadi sangat luar biasa ketika kita bisa memanfaatkan lisan itu dengan baik. Kita lagi sakit hati, pakai istighfar. Kita lagi emosi, pakai istighfar. Itu perlakuan siapa? Lisan, ya kan?
perlakuan lisan. Terus ketika kita sholat, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita zikir gitu ya, zikir atau zikir pagi petang dan lain sebagainya, kan ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita membaca itu semua, kita harus bersuara, paling tidak telinga kita mendengar. Iya. Kayak misalnya kita sholat kan perempuan itu nggak ada suaranya ya, tapi tetap ada dilafazkan sehingga setidaknya telinga kita sendiri itu dengar gitu ya. Bukan telinga tetangga, berarti gede banget ya. Pakai mic. Ya. Nah, jadi itu adalah fungsi-fungsi dari lisan yang memang fitrah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapa yang berpaling dari zikir maka dia akan dikuasai oleh setan. Jadi ketika lisan kita berhenti nih dari berzikir, pasti diri kita tuh sedang dikuasai dengan setan, entah berpikiran yang seperti apa, kekhawatiran pada diri kita. Makanya kan ketika kita tidak sedang melakukan kebaikan, kita saat itu sedang melakukan keburukan. Iya benar. Ya, Berarti kan? penyakit hati juga kayak gitu ya. Iya, Mbak? penyakit hati kayak gitu kita bisa obati juga dengan lisan kita tadi, dengan berzikir. Nah, yang kemudian itu yang positifnya kan. Iya. Nah, sekarang apa sih yang kita maksud pada hari ini yang membuat lisan ini kok bisa sih menjerumuskan wanita gitu? Kok lisan tuh bisa menjadi versusnya kita yang harus kita kendalikan, ibaratnya kayak gitu. Nah, karena ketika lidah seseorang itu dapat menentukan surga atau tidaknya dari seorang hamba. Tadi yang kita contohkan ya. Siapa yang ada hadis juga nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh bersabda, siapa yang menjamin lidah dan kemaluannya berada pada kebaikan, maka Allah akan menjamin surga baginya. Jadi ketika kita menjamin lidah kita selalu berkata baik, maka Rasul akan menjamin surga untuk kita. Nah, terus ada juga hadis sahih, Rasulullah ditanya penyebab utama masuk surga, ya kan? Tadi Rasul berkata bertakwa dan berakhlak yang baik. Penyebab masuk ke neraka, terus ada yang nanya lagi, terus penyebab orang masuk ke neraka apa ya Rasulullah? Rasul jawab lagi, lidah dan kemaluannya. Itu paling banyak yang menyebabkan orang-orang itu masuk ke dalam neraka. Gitu. Jadi memang kita harus berhati-hati banget dengan lisan kita. Nah, kalau kata ulama dulu ya disampaikan, bicara nih. Jadi ada 4 poin tuh. Bicara seperlunya, kata para ulama ya, bicara yang sepenuhnya baik, maka silahkan berbicara. Yang kedua, bicara yang sepenuhnya keburukan, maka silahkan diam. Yang ketiga, bicara yang sepenuhnya bercampur antara baik dan buruk, maka silahkan diam. Padahal ada baiknya, tapi bercampur ada keburukan, maka silahkan diam. Yang keempat, bicara yang tidak baik tapi buruk, maka silahkan diam. Maksudnya apa? Ya, dari poin ini, ketika bicara itu ada keburukan di dalamnya, maka diamlah. Jadi keburukan itu yang kita diam. Meskipun di situ ada kebaikan. Walaupun ada kebaikan, sampaikanlah cukup kebaikannya saja. Ketika keburukannya kita ingin sampaikan juga, atau misalnya kita ngomong baik nih, tapi ujungnya ada gibahnya. Nah, gibahnya di stop, dikat gitu. Karena memang tadi yang Linda sama Vina bahas di awal, kadang perempuan tuh kalau ngobrol ngalor ngidul, nggak ngerti, taunya ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin kulkas tetangga yang 2 pintu gitu kan ya. Ih, tetangga sebelah beli kulkas nih 2 pintu gitu kan. Jadi pas ini apa tadi kan ada contohnya pas belajar kelompok kayak gitu ya. Iya. Nah, pas tahu nggak sih, nah itu udah stop di situ ya. Tahu gak? Karena kadang kan ya perbuatan gibah itu dimulai dari tahu nggak sih? Bener. Ya kecuali kalau ngasih informasi atau edukasi yang benar ya. Ya itu. Jadi ada juga kalau kata Imam Ghazali ya, ada sampah-sampah dalam lidah. Sampah-sampah dalam lidah. Yang pertama, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya untuk saya dan orang lain. Jadi ketika kita berbicara nggak ada manfaatnya untuk kita, atau nggak ada manfaatnya atau dalam hal menasehati orang lain,
dalam hal menasehati orang lain ya lebih baik kita diam gitu. Terus yang kedua, bicara yang tidak ada gunanya sama sekali, yaitu adalah bicara yang ketika kita diam maka pembicaraan itu jadi omongan-omongan orang lain juga gitu. Nah, walaupun karena kita udah menyebarkan berita buruk, terus ketika kita nggak ngomong, berita itu tetap bergulir. Nah, itu nggak boleh. Maksudnya ya kita nggak boleh ngegibahin orang yang sehingga kita nggak tahu informasinya valid apa enggak, taunya itu adalah penyebaran fitnah, terus kita diem, malah omongan itu ke orang lain. Nah, itu juga nggak boleh. Tuh. Nah, jadi perempuan itu ya itu tadi ya, nggak boleh kita, lisan itu akan menjadi baik kalau kita gunakan secara baik, dan akan menjadi buruk ketika digunakan secara buruk juga. Ya, dengar. Oke, nah lanjut ya. Kalau kata Imam Atok, beliau mengatakan berbicara yang berlebihan itu adalah berbicara yang tidak ada hubungannya dengan kalamullah atau kebaikan-kebaikan. Terus bicara yang berlebihan ya, yang bicara yang tidak ada hubungannya dengan kalamullah. Yang kedua, bicara yang tidak ada hubungannya dengan sunnah. Yang ketiga, bicara yang tidak mengandung nasihat. Itu bicara-bicara yang tidak yang berlebihan. Yang keempat, bicara yang tidak mengandung kebaikan. Yang terakhir, bicara yang bukan untuk kebutuhan kita. Seperti kita jual beli, atau misalnya kita mau beli sampo, nggak mungkin kita diam kan. Mbak ngapain? Sampo gitu. Tolong baca pikiranku, Mbak. Tidak boleh bicara gitu kan. Jadi di luar 5 poin itu dikatakan, kalau kata imam itu dikatakan itu adalah bicara yang berlebihan ya. Jadi kalau kita nggak bicara tentang kebaikan, itu dikatakan bicara yang berlebihan. Ketika kita bicara bukan untuk kebutuhan kemaslahatan, itu juga bukan bicara yang itu adalah bicara yang berlebihan. Gitu, tentang bicara sedikit tentang lisan ya. Jadi tadi juga dibahas bahwasannya lisan itu juga bisa menggambarkan akhlak bagi seseorang. Ya, bagaimana lisannya terkadang itu menggambarkan bagaimana akhlak orang tersebut. Bagaimana lisannya itu juga menggambarkan bagaimana informasi yang orang tersebut tuh dapatkan. Coba kalau kita lihat dulu di lingkungan-lingkungan yang gimana gitu kan, atau banyak banget kita ngelihat di media sosial gitu, bahkan omongan umpatan itu udah menjadi tren gitu. Betul, loh iya. Ya kan, semua kebun binatang itu tuh sudah menjadi tren gitu kan. Bahkan ngomongin orang setan atau apa, mohon maaf, itu tuh sudah menjadi kayak keren, dan yang diomongin tuh udah nggak ada sakit hatinya lagi gitu. Iya, dan itu tuh bahkan mungkin nggak bermaksud mengumpat, tapi itu tuh selalu ada gitu. Kata-kata itu tuh selalu ada di setiap momen. Iya, dan itu menjadi tren kan. Jadi kayak kita ngomong momen bahagia, sedih, kesel, itu ada. Iya, dan ya benar. Jadinya malah jadi lumrah gitu. Jadi lumrah dan itu perkataan-perkataan lah. Mungkin Mbak kayak mana kalau misalnya orang lain nggak tersinggung, dia nggak tersinggung kok sama perkataan kita. Lah siapa yang bisa jamin? Iya. Ya kan? Kadang kan kita tuh terlalu kayak satu kebaikan itu yang harusnya untuk kita malah kasih ke orang gitu loh. Orangnya aja nggak masalah kok aku ngomongin kayak gini. Harusnya kita ngoreksi diri kita. Itu yang namanya orang bijak tuh kayak gitu. Kalau saya ngomong kayak gini belum tentu nih orang nih terima. Jangan dibalikan, belum tentu kok dia sakit hati sama perkataan saya. Nggak gitu kan. Diri sendiri ya. Dia bilang, kok kamu sih yang sewot, kita udah biasa kok sahabatan. Kadang kan kayak gitu. Makanya kan bagaimana teman dudukmu itu mencerminkan kamu. Berdiri berarti bukan teman duduk. Teman berdiri. Nah, bagaimana teman dudukmu tuh mencerminkan kamu. Makanya kalau misalnya kita ingin tahu sifat seseorang, lihat teman duduknya seperti apa. Bagaimana temannya. Makanya ketika satu geng, satu
kelompok atau satu teman duduk itu suka mengumpat, ya ketularan. Kadang kan kita nggak pengen ngomong kayak gitu kan. Kita aja dengarnya risih, tapi ada satu momen kita tanpa sadar justru atau dalam tanda kutip lagi emosi, malah yang terkeluar kata itu gitu loh. Karena apa, informasinya yang kita dapatkan seperti itu kata-katanya. Coba kalau misalnya kita ketemu sama orang yang sering ngomong Masya Allah kayak gitu, tanpa maksudnya kita akan terbiasa dengan kata-kata itu gini, lihat apa, oh Masya Allah, padahal mungkin kita dulunya jarang ngomong kayak gitu loh. Makanya kan ada juga kita sering lihat orang-orang yang mohon maaf kayak nonis gitu kan, tapi temannya muslim. Kadang kan dia kalau kaget astagfirullah, karena teman-teman lingkungannya ngomong astagfirullah gitu loh. Nah, jadi lisan itu menular juga teman-teman. Jadi kita juga harus bisa memilih, pun boleh kita bergaul dengan siapa saja, tapi jangan salah milih teman dekat. Ya kalau kita bergaul welcome, nggak apa-apa. Tapi teman dekat kita jangan semuanya gitu. Kalau teman dekat harus dipilih, difilter gitu. Sahabat itu harus difilter, teman dekat tuh harus difilter, teman duduk harus difilter. Tapi kalau kita mau kenal sama siapa, ya hati-hati juga, tapi jangan terlalu kaku banget gitu loh. Nah, jadi itu tadi ya, kayak tadi di media sosial banyak banget kok yang itu malah jadi lelucon, jadi hal yang menghibur sehingga orang seneng gitu kan. Jadi makanya hal seperti itu kita sendiri yang juga harus bijak. Kayak mana caranya kita mengatasi itu semua kayak gitu kan? Ya cari juga lingkungan-lingkungan positif di dunia nyata kita gitu loh, atau teman pergaulan kita tuh cari yang positif juga, sehingga semisal kita tetap bergaul di lingkungan kita yang dulu, kita tetap ada tamengnya, tetap ada yang ngerem kita gitu loh. Mungkin kalau di dunia maya itu ini ya Mbak, lebih ke bukan ngomong tapi ngetik, itu sama aja ya Mbak? Iya, sekarang kan makanya juga dibilang jempolmu harimau gitu kan. Ya itu juga tuh kita keikutan, kadang kan kita nggak pengen, tapi kadang kita baca tuh komennya, terus kita jadi dongkol juga kan, kita semakin dalam baca kan, akhirnya ikut komen, padahal kita nggak kenal gitu kan. Nah itu juga teman-teman terpancing gitu, kadang kan karena apa, kehidupan ibaratnya kita ngeliat satu story teman kita atau satu story siapalah gitu kan, itu kan cuma 15 detik kan, kita nggak tahu sisa dari 24 jam dikurang 15 detiknya tuh seperti apa. Tapi kita udah ngejudge, kita udah seperti apa, padahal kita nggak pernah tahu 23 jam berapa tuh kurang 15 detik lah, pokoknya 24 jam kurang 15 detik. Susah. Ini modis juga harus ngitung. Nah itu kita kan nggak pernah tahu. Terus kita juga nggak tahu, apalagi orang yang nggak kita kenal, kita nggak tahu realitanya seperti apa, uzur apa yang ada di belakangnya, alasan apa yang membuat dia seperti itu dan lain sebagainya. Makanya kan ketika kita tidak tahu tentang seseorang, maka berilah uzur kepada orang tersebut, atau yang uzur tuh seperti alasan atau sesuatu hal yang membuat kita positive thinking terhadap orang itu. Sebanyak 60 atau 70 uzur. Apabila menurut kita uzur itu tidak ada yang pas, maka bilang sama diri kita, oh mungkin saya yang nggak tahu. Jadi kita tetap harus, maksudnya ya positive thinking gitu loh, husnuzon sama orang. Makanya kan prasangka itu adalah tidak boleh, perbuatan yang tidak diperbolehkan gitu. Mbak, tapi kalau prasangkanya udah benar, lah prasangka emang udah pasti kan prasangka. Prasangka saya sudah benar sepertinya gitu. Siapa lu? Sepertinya tuh belum pasti. Pakai ada sepertinya lagi ya. Udah prasangka sepertinya. Nah, karena lisan itu juga akan menggambarkan bagaimana seseorang, apalagi perempuan. Coba kita lihat, ada perempuan yang terlalu banyak sering ngomong kasar, ngomong kotor, kayak mana rasanya perkataannya ya. Karena lisan itu juga bisa menjadi hal yang menghiasi seseorang. Kita juga kalau misalnya ngelihat, ih kasar banget, paling kan kita ngebatin gitu kan, astagfirullah kasar banget. Nah, karena apa? Itu namanya akhlak baik ya, akhlak baik. Kalau kemarin itu pernah juga ada bahasanya itu
Nih, namanya Buka namanya contekan dulu. ya, namanya husnul khuluq. Oh, Ya, husnul. husnul khuluq itu adalah perbuatan yang baik. Hmm. Jadi itu juga nasihat Rasul. Rasul menasihati untuk para perempuan itu memiliki husnul khuluq atau keteladanan atau perbuatan atau akhlak yang baik. gitu. Karena apa? Husnul khuluq ini akan menjadi perhiasan pada seseorang. Ya, apabila husnul khuluq ini terdapat pada seseorang pasti akan terasa indah. Bahkan perbuatan jahat pun mohon maaf dihiasi dengan kata yang lembut, perbuatan yang baik pasti terlihat baik. Iya. Ya kan? Iya, iya, Perbuatan betul. jahat misalnya kita mau ngomongin orang tapi pakai kata-kata yang baik. Jadi tuh gini, aku bukan ngomongin ya. Ya ini cuma pendapatku aja. Kamu mau denger ya nggak apa-apa, mau nggak denger ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi mohon maaf banget kalau aku salah ya, tapi aku harus ngomong sama kamu gitu. Iya. Jadi si ini nah itu kan lembut ya, Iya, itu kan baik kan. Jadi udah menjadi perhiasan, mohon maaf, udah jadi perhiasan bagi orang tersebut karena perbuatan baik atau lisan baiknya itu. Apalagi perbuatan yang memang baik dihiasi dengan perkataan yang baik dan husnul khuluq, perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menjadi lebih indah lagi. Nah itulah kenapa perempuan juga ya, mana nih, makanya perempuan itu juga harus menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk atau lisan-lisan perkataan-perkataan yang tidak baik, karena sejatinya itu akan menghiasi diri kita. Maka kalau kita ngelihat ada orang yang dia ngomongnya baik dan orang yang ngomongnya kasar dan lain sebagainya, walaupun yang kasar ini menyampaikan kebenaran, kadang kan oke, kita nerima kebenarannya, tapi kita kadang nggak nerima sama caranya. Iya, betul. Ya kan, kita bukan benci orangnya tapi caranya dia. Mungkin coba bisa dikatakan baik. Makanya kan ada misalnya ada masalah apa terus dibilang ya udah kita selesaikan dengan cara baik-baik gitu kan, maksudnya kan dengan cara yang diskusi, yang ngomongnya tidak emosi. Ketika emosi ya duduk. Kayak semuanya kan di dalam Islam udah diatur kan. Kenapa lisan kita juga ketika emosi itu nggak terkontrol, ada caranya gimana, duduk gitu kan biar kita lebih bisa tenang, atau diam dah kuncinya, diam. Karena apa, ketika kita emosi terus kita pakai untuk ngomong, pikiran kita tuh nggak terkendali gitu. Makanya udah diam gitu, diam dulu, renungi. Ya oke, kalau misalnya dia teman kita misalnya berbuat salah, tapi seenggaknya kita bisa ngasih taunya dengan cara yang baik, dengan perkataan yang lembut, perkataan yang baik gitu kurang lebihnya. Ada juga yang jadi keinget itu loh Mbak, yang kalau misal kita nggak bisa berbicara ya, berkata-kata yang ini baik, lebih baik diam gitu ya. Iya. Makanya kan kalau misalnya makanya diam itu adalah emas sebenarnya. Jadi banyak diam biar kaya. Biar kaya. Aku diam. Diam aja dah. Gak ada yang lanjut Anjir. jadi di modis. Aku keluar Romil ini kaya nih. Diam soalnya. Banyak diam. Ya. Tapi jangan diam buang angin. Iya. Aduh. Waduh. Ya jadi diam itu sebenarnya emas, makanya udah nggak usah pakai perumpamaan emas. Ya diam itu Diam akan itu perak. perunggu. Jadi olimpiade. Nah, diam itu akan menyelamatkanmu gitu. Makanya kalau misalnya kalau nggak bisa berkata yang baik, ya udah diam. Diam itu bukan satu kehinaan kok. Bukan berarti ketika kita dalam satu lingkungan yang pada banyak bicara terus kita diam, kita merasa diri kita hina. Enggak. Mungkin ketika kita ngelihat ada orang yang diam ketika kita bicara, mungkin dia sedang mengontrol dirinya atau sedang lebih banyak mengambil ilmu atau menyerap sesuatu yang disampaikan orang lain kayak gitu. Biasanya diam ini dijadikan dalil untuk anak sekolahan ditanya guru. Diam itu Bu, daripada saya salah jawab mending saya diam lebih baik. Enggak gitu ya konsepnya teman-teman. Nanti habis kajian ini ditanya dosennya, diam. Kenapa diam? Kemarin di hari Ahad kajian modis disuruh lebih baik diam daripada salah dia salah jawab. Ya enggak kayak gitu ya. Nah jadi hal itu semua bisa membuat atau menggambarkan diri kita menjadi sosok yang lebih bijak apa enggak
Kebijakan seseorang itu bukan yang dia lebih banyak berkoar gitu. Walaupun orang-orang public speaker atau misalnya orang yang pandai bicara itu akan menjadi tinggi derajatnya ketika yang dibicarakan tuh baik gitu loh. Tapi yang diam pun untuk menahan emosinya atau menahan perkataan yang keluar itu buruk, itu juga jauh lebih baik gitu. Karena apa? Tadi kadang kita, makanya kan pernah dengar ini enggak sih? Lidah tidak bertulang tapi dia lebih tajam daripada pisau gitu loh. Iya, ya kan? Jadi pernah dapat pertanyaan gini, apa yang bisa memotong selain pisau? Terus ada yang jawab lidah gitu. Terus kan gunting gitu kan, cutter gitu, lidah gitu. Ya itu karena saking kan tajamnya lidah gitu. Juga kan kayak fitnah tuh kan dari lisan ya kan? Iya. Ya kan? Kenapa fitnah itu dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan? Karena kalau membunuh dia hanya membunuh satu orang. Tapi kalau fitnah dia membunuh orang tersebut dan keluarganya, keturunannya, lingkungannya, kerabatnya itu terbunuh juga. Makanya dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oh itu maksudnya, saya mengerti ya. Ya kan? Karena dia selain membunuh diri dia itu, karakternya, kehidupannya, membunuh keluarganya. Ih, orang ini tuh gini, pantas aja bapaknya begini. Saya kayak gitu kan. Jadi ke bapaknya, ke ibunya. Nah, itu. Jadi bahayanya orang yang menyebar fitnah, padahal yang dikatakan atau yang disebarkan itu tidak benar. Gitu bahayanya. Ini banget ya kalau dibahas tuh ternyata nggak sesimpel itu gitu loh. Tadi kan awalnya cuman awalnya cuman bahas tentang ini nih, lisannya perempuan tuh lebih banyak kosakatanya, tapi ternyata buntutnya tuh ke situ kayak gitu. Banyak banget hal yang perlu diiniin gitu loh, diperhatiin ketika kita berlisan. Makanya kan untuk kita bisa menghindari sesuatu perbuatan buruk, maka kita belajar dari lawannya. Misal, lisan itu kan nggak baik kalau misalnya digunakan berlebihan atau mengumpat. Nah, kita harus tahu dulu nih lawan dari keburukan apa? Kebaikan. Nah, kita cari tahu dulu kebaikan lisan tuh apa? Lisan tuh manfaatnya apa? Kebaikannya apa? Nah, itu mengonter diri kita juga untuk kita bisa tidak melakukan keburukan pada lisan. Misal nih, kita tahu kalau ini warna hitam. Jangan hitam deh, kalau misalnya lawan kata tuh tinggi rendah gitu ya, atau tinggi pendek. Kita tahu ini tuh pendek dari mana? Dari kita belajar tinggi itu yang seperti apa. Ya kan? Jadi kita bisa mempelajari sesuatu dengan mempelajari lawan katanya atau lawan dari hal tersebut. Kayak keburukan lisan, kita harus tahu dulu kebaikan lisan tuh apa gitu. Biar tahu yang buruk tuh yang mana. Iya. Kalau kita cuma tahu buruknya aja, terus kita ngapain? Itu lisan kita pakai untuk apa? Oh, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka lakukan aja kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah terhadap lisan. Cuman terkadang memang nggak bim salabim lisan kita tuh langsung bener gitu loh. Kadang kan ada yang mungkin yang baru keluar dari lingkungan-lingkungan yang mengumpat gitu kan, masih sering terucap atau seperti apa, nggak bisa langsung 100% digunakan atau berkata yang baik. Ya nggak apa-apa, itu namanya tarbiyah, asal ada perubahan pada diri kita. Seenggaknya ketika kita mengucapkan kata kotor atau kata yang kotor dengan kata kotor, terus kita bilang bersih. Ya, kita ngomong kasar atau ngomong-ngomong yang hewan-hewan di kebun binatang gitu ya, gajah. Beruang. Udah. Kalau beruang kan amin. Beruang. Belibis. Amin. Kaya. Itu burung apa yang kaya? Burung belibis. Soalnya dia belibis. Apa tadi? Astagfirullah. Nah kan contohnya ini nih. Kita mau ngomong apa kemana-mana kan, sampai contoh-contoh hewan. Semoga tidak keluar dari yang perkataan yang baik-baik ya. Amin. Nah, makanya ketika kita lagi misalnya tadi keluar dari zona atau
hal yang dulu atau kelompok-kelompok yang dulu kita sering mengumpat gitu, terus tiba-tiba suatu hari kita masih sering mengumpat gitu kan, ya istighfar aja gitu loh, astagfirullah kayak gitu, dan tarbiyah diri kita untuk berkata-kata yang baik karena itu tuh kebiasaan gitu kan. Betul. Nah makanya cara tipsnya juga tadi kita mengetahui dulu kebaikan-kebaikan lisan tuh apa untuk kita bisa memperbaiki lisan kita ya. Tipsnya pertama kita tahu dulu nih lisan tuh fungsinya apa sih, Allah tuh kasih lisan tuh buat apa gitu kan. Aku pernah lihat ya, jadi ini intermezzo ya yang semoga bisa menjadi pelajaran dari kata-kata ini. Jadi ada salah satu selebgram gitu kan, beli dia ini bercandaan sama temennya gitu, terus temennya tuh ngerekam kan, bilang ke ceweknya nih, taruhlah namanya Fulanah gitu ya, mau ngomong bunga kan. Iya benar. Taruhlah namanya Fulanah gitu kan, terus dibilang Fulana kok lo gendutan, dibilang kayak gitu. Terus Fulana ini bilang kan, iyalah soalnya lisan gue pakai buat makan, bukan buat ngomongin orang, dibilangnya kayak gitu. Jadi ya itu fungsi lisan gitu loh, bukan untuk ngomongin orang gitu loh, bukan untuk hal-hal yang buruk seperti itu gitu. Tahu nggak siapa? Mungkin pernah dengar ya. Pernah dengar kata-katanya tapi nggak iya. tahu siapa. Aku nggak tahu. Ya udahlah. Yuk kita cari tempat duduk yang lain. Nah tuh ya, jadi kita harus tahu dulu fungsi lisan tuh apa, Allah menciptakan lisan tuh untuk apa gitu loh, untuk berzikir, untuk berkata-kata yang baik, untuk tidak mengumpat. Misal pun ada kekhilafan yang kita salah gitu dalam berkata atau berucap, maka Allah bilang rahmatku lebih luas daripada murkaku, maka bertobat, beristighfar sama Allah kayak gitu. Terus yang kedua tipsnya lagi adalah kita harus punya lingkungan yang baik juga gitu loh. Betul. Karena kan tadi ya lisan itu nular gitu loh. Kita jadi pun ketika kita bercanda terus berlebihan, insya Allah dalam satu lingkungan itu saling ingetin. Kalau kita udah punya lingkungan yang baik, kadang kita tuh bilang kan, kita bahkan ngasih pesan, guys kalau misalnya aku ada salah ngomong, rem ya gitu. Jadi dulu pernah tuh pas lagi ngobrol gitu sampai titip pesan tuh teman, Far kalau misalnya aku kebablasan ngomongnya kode ya kayak gitu, karena waktu itu lagi diskusi gitu kan, itu zaman dulu. Terus ya mbak aku bilang kayak gitu. Jadi memang saling, kalau udah lingkungan yang kayak gitu, satu kita bisa dengar perkataan-perkataan baik dari dia, yang kedua kita bisa enak titip pesan gitu. Kalau misalnya berlebihan tolong ingetin ya. Pun kalau di lingkungan yang kayak gitu kan, kalau ada yang berlebihan misalnya udah mau ke gibah, kadang tuh di stop dulu, bentar mau ngomongin orang atau enggak kayak gitu, misalnya apa gitu. Jadi kayak lebih bisa terjaga gitu, walaupun kita tetap punya pergaulan di luar sana, seenggaknya ada hal yang nge-rap kita gitu. Terus yang ketiga itu tadi biasakan atau tarbiyah lisan kita dengan zikir, sehingga rasanya kalau misalnya kita ngomong, karena gini, bentuk Allah itu cinta sama kita, Allah itu akan menjadi lisan kita, membimbing maksudnya, yang akan menjadi lisan kita, menjadi kaki kita untuk melangkah, menjadi mata kita untuk melihat, menjadi telinga kita, menjadi tangan kita. Kalau Allah udah cinta, maka ambil cinta Allah dengan apa? Banyak zikir gitu. Bahkan ya, jadi gini, jangan katakan orang yang berbaring itu adalah diam. Maksudnya apa? Diam tidak berjalan ya di sini. Jangan katakan orang yang berbaring itu adalah diam yang tidak berjalan. Karena apa? Bisa jadi orang yang berbaring itu dia sedang berzikir, beristighfar atau mengingat Allah, yang diumpamakan ketika dia berada dalam satu kelompok, dia memisahkan dirinya untuk berjalan ke tujuan itu lebih cepat. Jadi dia berjalan gitu. Jangan katakan orang yang sedang berbaring itu diam. Dalam kiasan ya gitu. Jangan katakan orang yang sedang berbaring itu diam. Bisa jadi dia itu sedang melepaskan diri dari sebuah kelompok untuk berjalan ke tujuan dengan cepat. Karena apa? Lisan itu tadi yang berzikir. Jadi zikir itu bisa mengantarkan kita pada satu kebaikan, yang walaupun kita sedang duduk, tadi sedang di motor, sedang di perjalanan, sedang nunggu antrian gitu kan, itu gunakan lisan kita untuk zikir,
istighfar, ngaji atau perkataan yang buruk atau hafalan-hafalan surat pendek, atau misalnya dia adalah public speaker, dia menghafalkan materi, menghafalkan trik kayak gitu, tips-tips dalam berpublic speaking kayak gitu, itu silakan. Pokoknya gunakanlah hal-hal yang baik. Karena apa? Sesuatu hal itu adalah boleh, ya suatu perbuatan semuanya boleh sampai ada hukum yang melarang. Gitu. Ya berkata yang baik dan lain sebagainya. Jadi itu sih tipsnya untuk kita bisa lebih menjaga lisan kita. Kita tahu dulu fitrahnya lisan tuh buat apa. Yang kedua, kita punya lingkungan, ya. Yang ketiga, mendekatkan atau tadi ya berzikir kepada Allah, berdoa pada Allah, biar apa? Allah yang bimbing lisan kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pernah dengar juga ini Mbak, kalau ucapan itu adalah doa. Iya, Nah, gitu. ya. Jadi makanya kalau ya itu misalkan ibu-ibu itu ya nggak boleh gitu kalau ngomong misalkan aduh anakku ngeyel banget misalkan kayak gitu loh. Anakku nakal banget. Iya gitu, nggak boleh. Pasti langsung kayak di stop gitu loh harusnya. Karena takutnya itu jadi doa gitu loh. Apalagi Iya. doa ibu ya kan Iya. nanti manjur banget Iya. nanti ngeyel beneran anaknya. Iya benar. Apalagi kan ketika dibilang waduh anakku nakal gitu kan dan lain sebagainya. Kan seenggaknya tadi satu bisa menjadi doa yang nggak ada hijab, apalagi Iya. ibu kan yang ngomong. Terus yang kedua kedoktrin ke anaknya, dia masih kecil kan, oh aku nakal ya udah aku nakal. Oh, iya udah. Gitu. Makanya pernah dengar nggak anak yang punya dulu kan di daerahku di Sumatera itu bilang anak yang punya andeng-andeng 2 tuh nakal. Ubun-ubun. Oh ini yang Andeng-andeng apa sih? bukan Pusaran. andeng-andeng. Oh, Apa sih? Ya bukan andeng. Ubun-ubun aku nggak sih? paham. Bukan pusaran. ubun-ubun sini, Afan Oh sini. salah ya. Ya yang putaran di Tahu ya. ini gitu loh. Iya tahu. Jadi aneh ya. Jadi bilang misalnya nih dia nakal dikit terus dicek tuh kepalanya kan. Dia bilang, oh dua wajar nakal. Jadi dia anak itu tuh mewajarkan dirinya, oke wajar aku nakal gitu. Andang-andang kedua sampai besar pun aku 2, ya udah aku nakal sampai besar gitu. Nah itu kan nggak boleh gitu loh. Dan ingat nggak sih imam besar di Madinah atau di mana ya? Aku lupa daerahnya. Coba nanti kita searching ya teman-teman, dapat PR buat searching. Jadi dia itu waktu kecilnya itu ibunya tuh marah gitu loh, emosi gitu kan. Terus ya namanya ibu-ibu kan kadang kesel sama anaknya, wajar lah. Terus dibilang gini, ya Allah, ibu sumpahin kamu jadi imam besar. Oh, iya, pernah dengar. Digituin. Malah karena lagi emosi ya, perkataan yang keluar tuh justru baik dan sumpahnya itu menjadi doa sehingga ketika besar Beneran. jadi imam besar gitu loh. Masya Allah. Jadi emang kita harus ya sebagai perempuan pun emosi tuh harus berakal juga gitu loh. Karena perempuan kan ketika emosi hilang akal ya. Nggak emosi akalnya dikit, pas emosi hilang. Astagfirullah, enggak ya. Makanya kita juga, makanya syariat itu turun untuk apa? Untuk perempuan yang panjang lisannya itu menambah akalnya, perempuan sedikit memundur lisan. Perasaan, perempuan yang panjang perasaannya dipendekkan dan dipanjangkan akalnya. Nah, yang untuk laki-laki ketika panjang akalnya, syariat turun itu untuk apa? Juga memendekkan bukan memendekkan akal ya, tapi memberi atau menambahkan perasaan. Itu syariat. Oh kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita tuh sebenarnya punya unek-unek yang mau diceritakan gitu. Tapi kalau misalkan dirasa di situ tidak ada kebaikan dan takutnya nanti malah jatuh ke keburukan, lebih baik kita diam ya Mbak. Kalau misalnya unek-unek yang sampai ngempet banget, makanya kan kita sebenarnya juga nggak boleh terlalu, kalau dalam psikologi ya kayak gitu, kita nggak boleh terlalu banyak ngempet sendirian. Harus ada tempat kita ada tempat kita curhat gitu loh. Ada tempat kita curhat. tempat kita turhat. C-nya pindah ke T. Nah, ada tempat kita curhat. Makanya kan boleh gitu. Pertama ya kita curhat dulu sama Allah gitu. Yang kedua makanya di dalam satu kitab gitu ya, kitab tauhid, salah satu konsekuensi kita bertauhid atau percaya sama Allah itu di poin-poin pertama kan kita hanya menyerahkan urusan kita kepada Allah. Terus kita percaya bahwasannya Allah itu yang akan menolong kita. Nah, di poin berikutnya itu ada tentang boleh meminta bantuan kepada orang yang lebih boleh meminta bantuan kepada orang lain dengan catatan orang lain itu masih hidup. Ya jadi nggak boleh tuh minta bantuan kepada kadang ke kuburan gitu kan, minta tolong sama orang yang udah
meninggal. Nah, itu nggak boleh. Syaratnya minta tolong pertama orang itu masih hidup. Yang kedua orang itu mau bisa menolong kita kayak gitu, mampu untuk menolong kita. Dan yang kalau di kitab yang tambahan tadi ya, yang kitab tauhid itu tadi, kalau ketika minta tolong atau cerita atau apa, kita cari orang yang ketika dia tuh memberi nasihat justru tidak makin menjerumuskan kita. Ya seenggaknya menenangkan walaupun belum terlalu bisa. Misalnya sahabat, tapi aku punya sahabat gini-gini, ya seenggaknya sahabat itu tidak menjerumuskan kita pada yang lebih buruk gitu loh. Walaupun nggak terlalu banyak hafal hadis atau ya Rasul kan bilang gini, ya nggak mesti gitu. Yang penting sabar ya, atau misalnya dengerin aja kayak gitu, itu boleh. Kita boleh cerita. Karena jadi kita bisa memfilter dulu apa yang kita pertama cerita dulu sama Allah, datang sama Allah gitu kan, tanya sama Allah, bawa tuh proposal masalah kita yang bejibun itu gitu kan, tanya sama Allah, ya Allah Engkau yang maha memampukan, maka berikanlah jalan gini. Yang kedua boleh kita cerita sama teman kita gitu, untuk cari solusi juga. Kadang kan ketika kita lagi banyak masalah tuh kita nggak kekontrol gitu loh, bahkan kita nggak bisa berpikir jernih. Makanya tadi ya dalam kitab itu boleh kita meminta bantuan, kitab tauhid ya, boleh kita meminta bantuan orang lain gitu, boleh meminta bantuan orang lain dengan catatan orang tersebut tuh tidak menambah atau malah justru menghancurkan kita. Banyak kan orang yang lagi depresot gitu kan, orang yang lagi bahasa anak sekarang depresot, orang yang lagi depresi gitu kan, ceritanya dengan orang yang salah malah dibawa ke pergaulan bebas, disuruh ya udah bebas aja kamu, santai aja, hidup hanya sekali gitu. Dia nggak mikir hidup di sana ya herat gitu kan. Nah makanya kita juga harus seenggaknya punya teman yang baik lah gitu, teman yang membawa kita atau menenangkan kita gitu loh. Makanya kan kadang kan ya orang-orang yang juga dia punya lingkungan bebas, kadang kan tuh capek untuk cerita sama teman lingkungan bebasnya, karena ujung-ujungnya kesana lagi. Ada titiknya orang tersebut tuh mencari cerita ke kita harus apa ya, dan ketika kita titik itu kita ngomong, ya Allah tuh suruh sabar. Allah kan bilang kalau misalnya Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan. Nah justru tuh lebih gampang diserap dia gitu loh. Makanya fitrahnya hati itu berbuat baik gitu loh. Fitrahnya hati kita tuh berbuat baik. Ketika kita sedang berbuat keburukan, maka hati kita sedang keluar dari fitrahnya. Semisal kita terbiasa pada keburukan, berarti hati kita sedang mati. Ya karena fitrah hati itu baik harusnya gitu. Dan ini juga yang Mbak Farah kan mungkin teman-teman yang misal mau ada yang nanya di Sambi aja nanya ya, boleh. di kolom chat, atau nanti ada kesempatan untuk ini apa namanya raise hand, langsung nanya. Ini apa kan ada juga yang kita di wanita sebaik-baiknya perhiasan tuh kan wanita ini ya muslimah kayak gitu. Nah kalau misal terlihat dari lisannya aja ini buruk, masa perhiasan buruk sih kayak nah gitu. Iya benar-benar juga sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang salihah, dan itu kan bisa dilihat dari akhlaknya, salah satunya tadi lisannya kan. Ya berarti kita bisa, bukan untuk mengejat seorang ya, sekali lagi ketika kita udah belajar ini terus kita ngelihat semua perbuatan orang gitu kan, buruk dia, perhiasannya buruk ya gitu kan, sedangkan dirinya sendiri nggak dia koreksi gitu kan. Makanya ada peribahasa yang bilang gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan nampak gitu kan. Semut kan kecil ya, di seberang lautan tuh nampak. Kesalahan orang yang sekecil mungkin tuh bisa kelihatan di mata, jangan di mata kita lah, di mata orang lain. Sedangkan kesalahan pada diri kita yang besar banget, yang deket sama kita sendiri nggak sadar gitu kan. Makanya kita juga butuh tadi teman-teman yang menasihati kita, yang bisa ngelihat blind spot pada diri kita. Betul, Masya Allah. Ini mungkin teman-teman ada yang mau nanya, mungkin bisa langsung raise hand ya kalau mungkin curhatannya agak panjang gitu. Daripada ngetik nanti pas udah selesai ini udah salam. Saking panjangnya. Ya boleh teman-teman yang mau bertanya raise hand.
Kalau nggak ada yang mau nanya, kita yang nanya nih. Keluarkan buku dan bulpennya. Nomor 1. Kan dosen gitu Kayak ya. dosen guru gitu juga. Sebutkan dan jelaskan. Udah sebutkan minta dijelaskan. Sama beri contohnya, terus kasih pendapat. Terus itu ada ABC-nya. Ya ada soalnya satu aja sih. Soalnya satu aja. Satu aja. Tapi beranak. Kalau Benar. udah gitu pasti langsung senggol temen. Nanya cepet. Oh iya, sambil nunggu itu aku jadi ingat deh waktu tuh juga pas zaman kuliah gitu kan ya. Ya kadang kan ada dosen kayak apa misalnya kan dari kakak tingkat tuh kan ngasih tahu nih dosen ini kayak gini, dosen ini kayak gini gitu kan. Jadi ada tuh dulu. Jadi semoga bisa menjadi ibroh dan pelajaran buat kita yang lagi masih sekolah atau lagi masih kuliah gitu ya. Kalau lagi kuliah kayaknya hari Ahad. Mungkin ada yang kelas karyawan. Yang lagi kuliah, yang masih kuliah, yang masih sekolah atau yang yang kajian lah kayak gitu, yang lagi ke kajian, rutin kajian dan lain sebagainya, yang sedang menuntut ilmu. Jadi waktu itu ceritanya kan ada dosen gitu kan, terus dibilang lah sama kakak tingkat, diceritain dosen ini tuh begini. Jadi temanku takut gitu kan, dia bilang aduh dosennya kayak gini, dia bilang kayak gitu. Nah di hari pertama dosennya itu ngajar kan, qadarullah pas aku lagi sakit waktu itu jadi nggak hadir. Nah pas minggu depannya hadir tuh pada cerita kan, Far itu dosennya begini. Aku tuh cuma batin astagfirullahaladzim gitu. Maksudnya kan tulisan ya. Terus kalau misalnya perkataan buruk tentang dosen itu kita ucapkan tuh kadang kan bisa jadi buruk betulan. Jadi kita udah mindset kita tuh udah buruk kan sama dosen itu. Terus ya udah tak batin aja. Tak bilang enggak kok, lihat aja nanti aku tahlukan gitu loh, maksudnya dengan tetap nurut, tetap nyontohin yang baik ke dosennya, atau misalnya dosennya apa tetap ditanggapin dan lain sebagainya kayak gitu. Waktu itu ngobatin ilmu itu adalah cahaya gitu, dan salah satu cahaya itu ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk pada hati yang kotor, dan salah satu penyebab hati yang kotor tuh mengumpat dosen, batin kayak gitu kan. Ya aku nggak boleh astagfirullah. Jadi sabar teman-teman yang punya dosen di luar ekspektasi gitu. Jangan pernah suuzon sama dosen, karena kalau kita udah suuzon sama dosen kita tuh hati kita udah kotor kan, berarti sama dosen itu. Iya, nanti kayak malah beneran gitu loh. Iya, kita jadi rasanya kok disulitkan. Ih beneran kan disulitin kayak gitu. Beneran kan pelit nilai gitu. Mbak, dosen pembimbingku tuh ini terkenal killer gitu loh. Terus tapi aku kebetulan dapet beliau. Terus habis itu aku bilang dalam hatiku, enggak kok, ibunya baik, ibunya sayang sama aku kayak gitu. Tetap positive thinking, lancar-lancar aja kan. Alhamdulillah. Karena apa, Allah bilang aku sesuai prasangka hambaku gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya dosen yang kayak itu, udah dinikmatin aja gitu loh, dan dipositifin thinking, karena betul. dosen itu ya mungkin ada maksudnya juga kan, entah mendidik dengan cara didiknya yang seperti itu. Ya udah, jangan malah ngikut ngumpat, misalnya keluar kelas, ih kak bener kak kayak gitu kan, ngomong sama kakak tingkat yang kayak yang gituin. Jadi kita udah negative thinking, jadi kayak mana ilmu mau masuk, kita aja nggak seneng sama dosen itu. Salah satu tips menasehati anak waktu itu disampaikan sama Abu Humam, kalau nggak salah ya, Abu Humam. Beliau bilang, jadi ada yang nanya, Bi kayak mana caranya menasehatin anak gitu kan. Salah satu poinnya yang disampaikan, jangan nasehatin anak ketika sedang berkonflik sama anak, karena apa, akan mental gitu. Jadi itu juga ketika kita ingin dapat nasihat atau ilmu dari seorang guru, jangan berkonflik sama guru itu, bakal mental ilmunya gitu loh. Gitu ngomong apa kita udah nggak seneng gitu kan, kita bikin tugasnya seadanya, ya gimana sampai akhir kayak gitu. Makanya yang kalau udah terlanjur kayak gitu, istighfar kayak gitu, berbuat baik. Misalnya malu minta maaf sama dosennya gitu kan, tapi malu meminta maaf, masa saya ngomong, Bu saya sudah ngomongin ibu kayak gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Gimana caranya kayak gitu. Ini juga untuk tips ketika kita udah ngegibahin orang. Nah ini lisan juga nih. Kalau kita udah ngegibahin orang, termasuk tadi dosen atau teman kita, kalau kita udah ngegibahin orang, kayak mana caranya kita menghapus dosa-dosa tersebut, sedangkan kita udah nggak bisa komunikasi lagi sama orang itu gitu. Yang pertama,
kita ya bertobat, beristighfar. Yang kedua, katakanlah atau sebutlah kebaikan orang tersebut di depan orang yang kita gibahin itu. Iya. Misalnya ada kelompok gitu kan, dia ngomongin fulana, ngomongin jeleknya, terus dia bertobat, terus dia ngomongin sama kelompoknya itu tadi, fulana tuh orangnya baik ya, orangnya tuh adil kok, Ternyata pinter gini. kok, ternyata orangnya kayak gini. Nah itu kita harus ngomong tuh ke lingkungan yang kita pernah ngegibahin. Kalau misalnya lupa di mana aja, ya seenggaknya di satu tempat yang kita ingat gitu. Walaupun kalau orang-orangnya bisa di Rumil gitu, tapi kita nggak ingat siapa aja yang kita omongin di sini gitu kan, ya datang aja di sini terus kita ngomong ketika kita lagi ada kelompok kayak gitu di tempat ini. Dan yang ketiga, sedekah atas nama orang tersebut. Oke Mbak, ini kayaknya ada yang Ada nanya. Resen ya? Iya. Iya. Oh Siapa iya. tadi yang Maaf ya, resen? tadi siapa yang resen? Ini salah satu contoh perempuan banyak ngomong. Tidak bisa di stop. Ingat gak Mbak Habibah ya? Oh ya. Mbak Habibah boleh unmute. Iya boleh. Hmm. Langsung Mbak Habibah tuh. sama. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Saya mau tanya saran dari kakak-kakak semua ini. Kan tadi kakak-kakak bilang bahwa perempuan itu ya identik dengan lisannya lah ya. Dan kita ini kan salah satu suatu hari yang akan menjadi ibu dari anak-anak dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya saat ini itu banyak ditemui kayak misalkan pergaulan yang agak bebas dan ucapan yang kadang bertentangan atau masih buruk lah ya dengan sikap kita. Kira-kira saran dari kakak untuk anak muda nih supaya mereka bisa memperbaiki permasalahan itu apa? Itu saja sih. Masya Allah. Sama-sama. Apa tadi? Apa tadi? Apabila di review langsung Gimana jawab Mbak nih. Linda tadi? Ya jadi Saran untuk anak muda. Iya, yang apa namanya tadi kan ada lingkungan yang pergaulan Iya, dan kayak pergaulan. gitu. Supaya untuk memperbaiki lisannya. Karena juga kita nanti bakal menjadi ibu gitu ya. Iya. Kayak mana sih caranya? Nah, pertama ya dimulai dari diri kita. Perbaiki lisan kita, bangun kedekatan kita kepada Allah. Dimulai dari diri kita juga ketika kita ingin nanti menjadi ibu gitu, belajar parenting. Kan ada ilmu parenting Islam juga gitu kan, bagaimana mengganti perkataan yang buruk menjadi yang baik ketika kita menasehati anak. Misalnya misalnya ada perkataan jangan terlalu banyak kata jangan kayak gitu kan, bisa diganti jangan lari-lari kayak gitu, atau bisa diganti dengan yuk jalan aja kayak gitu. Jadi nah itu ada ilmunya. Jadi dimulai dari diri kita tadi, memperbaiki lisan kita, belajar gitu ya bagaimana menjadi ibu yang baik dan lain sebagainya. Terus dari diri kita juga ciptakan kebijakan untuk memfilter mana nih perkataan yang baik, mana yang enggak. Nah tadi tipsnya juga ketika kita bisa memfilter itu dengan cara tadi kita mempelajari dulu lisan itu gunanya untuk apa. Yang kedua punya lingkungan yang baik juga, yang perkataannya juga baik. Yang ketiga kita juga harus banyak berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah menuntun lisan kita. Nah itu sih kalau misalnya untuk merubah anak muda itu ya dimulai dari kita. Kemudian bikinlah atau contohkanlah perbuatan-perbuatan yang baik terhadap orang lain gitu. Misal kita mau dakwah, kita belum mampu untuk bikin konten atau belum mampu untuk kayak dakwah di depan mimbar dan lain sebagainya. Maka contohkan dari perbuatan kita di satu lingkungan kerja gitu kan, yang isinya banyak wanita atau dan lain sebagainya. Walaupun gak banyak wanita lah, sama laki-laki juga misalnya dalam lingkungan pekerjaan kantor dan lain sebagainya. Nah itu contohkan bahwasannya ya lidah kita lebih terjaga gitu. Dari situ dia akan ngeliat tuh akhlak kita. Makanya kan kalau misalnya kita salah satu cara Rasulullah berdakwah ya kan, yaitu dengan keteladanan. Makanya
orang-orang itu udah tahu sifat yang jujur itu yang seperti apa. Oh, sifat yang jujur itu yang seperti Rasul, seperti Muhammad sebelum Rasul diangkat jadi nabi ya. Yang cerdas tuh yang seperti apa? Yang seperti Muhammad gitu. Karena apa? Beliau itu mencontohkan kayak mana kejujuran. Jadi sehingga orang udah tahu, oh jujur tuh kayak gitu. Berarti aku tuh nggak jujur gitu. Nah, jadi contohkanlah terhadap lingkungan sekitar kita dalam keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, kata-kata yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, yang kemudian kita bisa sampaikan. Misalnya kita sudah mampu untuk menyampaikan, sampaikan gitu. Atau bikin konten gitu kan. Sekarang lagi banyak media sosial kan, bikin konten di Instagram atau segala macam. Nggak mesti jangan kita pengen merubah semuanya kayak gitu, tapi ikhtiar kita aja. Siapa tahu dari ikhtiar kita itu bisa menjadi walaupun sedikit kecil, tapi bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat yang Allah izinkan, yang kita nggak tahu kapan itu bisa terjadi kayak gitu. Allahu a'lam bishawab gitu Mbak Habibah. Mungkin kalau Linda izin nambahin ya Mbak, kayak tadi yang dibilang Mbak Farah juga buat ada circle di mana kita tuh teman-teman yang mungkin di luar sana kita punya teman yang ya mungkin masih ada masih beragam kayak gitu, tapi ada lingkungan yang baik untuk kita ngerem tadi tuh lomba kayak gitu, buat kita mungkin dapat informasi yang beragam juga di teman-teman yang lain kayak gitu yang di luar sana, tapi di circle yang ini yang insya Allah baik itu tuh buat ngerem juga, buat nasehatin kita kayak gitu. Mungkin kalau dari aku tambahannya kayak gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin gitu Mbak Habibah. Mbak siapa? Mbak Habibah ya. Mbak Habibah, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi? Mau wa jazakillahu khair. Masya Allah. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi bisa raise hand nih. Ya yang offline mungkin. Iya. Lighting, kamera, sound gimana sound? Kipas angin mungkin. Kipas angin. Boleh raise hand atau diketik di chat ya Mbak Linda? Boleh. Ini kalau ada backsoundnya lumayan ya. Kedengeran gak sih? Enggak. Tapi dari tadi gatel pengen nyanyi, pengen ikutan jadi. Udah megang mic lagi. Udah megang mic. Tuh kan lisan kan. Mungkin ini sih Mbak sambil nunggu ya aku ada unek-unek nih kayak gitu. Nah, jadi unek-unek. Kadang kan kita ini ya kayak yang kadang tuh kita kayak tadi Devina pernah nih teleponan sampai 2 jam buat unek-uneknya kayak gitu, tapi kan kadang kita juga nyari solusi dari unek-unek itu kayak gitu. 2 jam nih ngomong tapi sebenarnya itu kita pengen cari solusi kayak gitu. Nah itu kita bisa tahu dari 2 jam kita ngomong tadi itu nggak gibah, nggak ada keburukan lah di situ tuh kayak mana kayak gitu. Kita di posisi dicurhatin atau kita yang curhat? Kita yang curhat. Ya makanya kan ketika kita curhat juga niatkan pertama untuk mencari solusi gitu loh. Dan kalau semaksimal mungkin jangan mention personal orang lain gitu loh. Atau misalnya orang tersebut memang harus di-mention agar kita tahu, tapi jangan sampai keluarkan itu ke orang lain lagi gitu loh. Cukup berhenti. Iya, cukup berdua aja. Nah, itu kan kita yang curhat ya. Nah, itu poin-poin yang ketika kita curhat. Pertama jangan, yang kedua yang pertama tadi ya, kita jangan jangan mention orang gitu kan. Jangan mention orang tersebut semaksimal mungkin. Semisal pun harus mention gitu ya. Cukup berdua aja gitu. Dan
Pertama niat pertama niatkan Iya. kalau itu untuk cari solusi gitu. Yang kedua itu tadi semaksimal mungkin jangan mention orang-orang, misalnya emang ada satu orang yang harus kita mention tapi jangan runtutin tuh kayak gitu, ya udah cukup kita aja untuk menjaga ya, lebih waro. Kalaupun harus menyebutkan, harus mention orang gitu kan, ya udah berhenti di kita kayak gitu loh, berhenti di kita. Dan yang ketiga, semisal obrolannya semakin ngalor ngidul yang akhirnya kita nggak tahu itu mau cari solusi atau cuman hawa nafsu doang kan gitu. Nah itu dengan tarbiyah. Jadi kalau kadang perempuan tuh gitu kan, dia nggak apa namanya, nggak ngeh kalau misalnya ngomongnya udah 2 jam gitu kan, atau udah 2 jam aja gitu. Tapi kalau misalnya di situ untuk tadi mencari solusi, tidak menggibahi orang gitu ya, tujuannya untuk kayak mana sih ini solusinya, ya silahkan boleh gitu. Tapi jangan timbulkan kayak prasangka-prasangka yang justru orang yang kita curhatin tuh juga berprasangka buruk kayak gitu loh. Dia tuh kayak gini, ya nggak sih, bener nggak, kamu juga nggak gitu kadang. Jadi pemilihan kata, atau misalnya ya dia tuh seperti ini tapi aku nggak enak, ya mungkin tujuannya baik sih tapi kayak mana ya, aku belum bisa kayak gitu, kamu punya solusinya nggak? Makanya yang paling utama tadi, pilih orang siapa yang mau kita curhati. Kadang kan kalau kita nggak bisa milih, dia malah justru ngikut. Ih betul banget, Aku juga ngalamin itu, gitu tahu kan. nggak sih Iya, gitu tau dengan nggak, orang dari ini. dulu kayak gitu kan, ya nggak boleh gitu. Nah makanya yang pertama tadi ya kita cari dulu orangnya siapa yang kita mau curhati. Yang kedua tadi niatnya. Yang ketiga semaksimal mungkin jangan mention orang lain kayak gitu. Yang pun kalau harus mau mention cukup udah batas itu. Yang terakhir jangan disebarin tuh curhatan. Minta jangan disebarin ya. Kalau misalnya kita di awal tadi kita udah benar memilih siapa, insya Allah dia tahu tuh gitu. Insya Allah ya. Ini ada pertanyaan nih Mbak lewat chat. Izin tanya Kak, berhubungan dengan lisan, paling dekat atau sering dilakukan perempuan adalah marah. Ini berarti tidak boleh marah sama sekali atau bagaimana? Tapi jika lain hal ingin meluapkan emosi, gimana cara yang baik? Ya, Masya Allah. Ya. Kadang kan Dari Mbak Fitri Rahmawati. oh ya Mbak Fitri. Ya begitu sih, kayaknya bukan masalah di Mbak Fitri aja, di semua ya, saya juga kayaknya. Jadi kayak pengen marah kayak gitu kan. Makanya apa ya, marah itu disifati seperti perbuatan setan. Marah itu adalah perbuatan setan, buru-buru perbuatan setan ya kan. Buru-buru dan marah adalah perbuatan setan. Nah ketika kita tahu, makanya tadi kayak mana caranya biar kita nggak kayak langsung terpancing marah, kita cari tahu dulu marah tuh apa sih gitu loh. Oh ternyata marah itu adalah salah satu perbuatan setan gitu. Terus kemudian kita cari tahu juga adab-adab ketika kita marah. Nah inilah Islam tuh luar biasanya, marah aja ada adabnya. Jadi Rasul bilang ketika kita marah maka duduklah, ketika duduk udah masih marah maka berbaringlah, ketika berbaring masih marah maka berwudulah gitu ya kan. Itu kaidah yang pertama ketika kita marah. Yang kaidah kedua, ketika kita marah maka berta'awudz lah. Ketika kita marah lagi emosi, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, paksa diri kita buat istighfar kayak gitu. Astagfirullah. Maka itu Rasul ya yang bilang ya, bukan saya. Itu Rasul yang bilang. Yang kedua, ketika marah maka ta'awudz lah. Terus ketika marah dan ingin mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka diamlah. Ya, maka diamlah. Ya, jadi juga ada seorang ulama mengatakan ketika kita tadi ya termasuk poin yang pindah posisi gitu. Ketika kita marah, ubahlah posisi kita. Posisi duduk kita ubah gitu. Atau kata seorang ulama mengatakan ketika kita marah di satu tempat, maka keluarlah dari tempat itu dulu sementara. Misal di ruangan ini ada yang marah nih. Gitu kan. Keluar dulu, keluar rumil. Ini namanya rumilnya, teman-teman. Jadi misalnya ada yang marah nih di rumil gitu. Misalnya aku gitu kan, marah ya aku harus keluar dulu gitu, ngelihat hal yang lain gitu. Jangan berada di tempat itu. Kalau kita masih berada di tempat itu, kita akan terpancing emosinya. Atau misalnya lagi di kamar, lagi di rumah gitu kan, lagi marah di ruang tamu gitu, pindah ke kamar atau ke teras gitu kan, pindah dari posisi di mana kita marah. Nah itu ada adab-adabnya ternyata marah. Nah gimana berarti kalau misalnya kayak gitu pure nggak boleh marah dong? Nah itu tadi kita
karena marah tadi sifat setan, ya jangan sampai marah yang akhirnya menyakiti orang lain. Tapi kalau misalnya itu tadi, kita harus menahan diri kita dulu, kita harus mengontrol diri kita, memindah posisi, berwudu dan lain sebagainya, beristighfar ya, ta'awuz lagi ya pokoknya beristighfar kepada Allah. Nge-freeze gitu ya. Beristighfar kepada Allah, terus pergi dari tempat dimana kita marah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kita belum bisa, maka kalau misalnya kita sekarang masih marah terus gimana? Nah, itu namanya tarbiyah. Tarbiyah apa? Mendidik diri kita. Kita mendidik diri kita dari yang emosinya setiap hari, ya jadi dua hari sepekan lah kayak gitu. Sepekan gitu. 2 kali. Ya, sepekan 2 kali gitu. Jadi dikurang-kurangin kayak gitu. Nah, terus kayak mana kalau misalnya kita sudah mulai ketika kita udah membiasakan diri kita untuk nggak marah, tiba-tiba kita marah, istighfar, minta maaf sama Allah gitu, minta maaf sama orang yang kita marahi. Bukan berarti ini juga ya, mungkin satu pelajaran untuk kita, misalnya ada orang salah sama kita yang membuat kita jadi marah gitu kan, kita jadi marah sama orang tersebut, terus kita malah benci orang tersebut. Nah, justru tadi ketika kita belajar untuk tidak ingin marah, ketika kita marah kita udah istighfar, ketika kita tenang minta maaf sama orang itu. Mungkin dari marah kita ada yang menyakiti orang itu. Nah, itulah Islam kan. Islam itu siapa yang minta maaf duluan, itu tuh yang derajatnya lebih tinggi. Walaupun siapapun yang salah gitu. Minta maaf ya kalau misalnya tadi aku marah-marah gini sama kamu. Nah, karena apa? Ketika kita marah, dada kita tuh sedang sempit. Ketika dada kita sempit, kita tuh sesek dan kita rasanya sakit banget. Tapi kalau kita udah ikhlas gitu kan, kita terima, kunci pertama kita terima gitu, itu akan lebih bisa berpikir lebih jernih kayak gitu. Makanya juga kan doa ketika salah satu doa itu kan Robbi syurah li sadri, ya kan? Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Mungkin bukan masalahnya yang besar, tapi dada kita yang sempit sehingga kita gampang emosian gitu. Makanya kan kalau kata Ustadz Hanan Ataki, beliau mengatakan demikian gitu. Mungkin bukan masalahnya itu yang sedikit, bukan masalahnya itu yang besar, tapi mungkin hati kita sedang sempit. Terus bisa jadi juga yang kedua, kita gampang marah karena apa? Sebelumnya diri kita tuh punya luka gitu loh. Ketika luka itu disentuh, ibaratnya tangan gitu ya, tangan kita lagi luka atau lagi lebam. Kalau disentuh pasti sakit kan? Lebih sakit, lebih cepat kerasa sakitnya daripada orang yang nggak ada apa-apa gitu loh. Ketika disentuh ya biasa aja. Nah, dari situ juga kita mikir nih oh mungkin kalau di posisi kita, oh mungkin masih ada luka-luka yang aku belum sepenuhnya ikhlas gitu, maka juga diobatin. Nah, kalau misalnya masih emosian dan lain sebagainya kayak gitu, latih diri kita untuk tidak emosi lagi. Dan yang kedua, dan yang terakhir, minta sama Allah. Ya Allah, hamba tahu perbuatan marah ini adalah perbuatan yang tidak baik, maka buatlah diri hamba lebih sabar gitu. Terus Allah juga mencintai orang-orang yang sabar. Ketika lagi ada masalah atau buat kita emosi, Allah udah ngasih solusinya dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri washolat. Ketika kamu lagi ada masalah dan lain sebagainya, sabar dan sholatlah gitu. Itu akan tips untuk mengurangi kita yang emosian gitu. Nah, sampai nanti titik kita sudah malah kalau marah tuh jadi hal yang aneh di diri kita. Kayak mana bisa sampai titik sana? Tarbiyah itu tadi. Kayak mana cara mentarbiyah tadi, poin-poinnya. Kita paham dulu marah itu seperti apa, terus bagaimana kaidah-kaidah marah, terus Allah bilang kalau kita lagi marah apa solusinya. Itu harus kita cari. Dari situ bisa mengurangi diri kita, karena tadi dibilang marah itu sifatnya setan gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya Mbak, marah yang di sini yang dimaksud nggak boleh itu adalah marah yang diteruskan. Maksudnya bukan perasaan pertama yang timbul dalam diri kita. Misalkan tadi ada orang tuh dia parkir mobil di depan gitu, terus ada yang nggak sengaja nabrak mobilnya, otomatis kita marah dong, pasti perasaan marah, kesel itu ada gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya adalah kita mau melanjutkan marah itu atau enggak kayak gitu. Iya, benar. Karena kalau misalkan mobil kita parkir diem di depan terus ada yang nabrak, kan itu kan emang kodernya kita marah kan gitu. Tapi tadi poinnya adalah yang disebutkan Mbak Farah, marah yang mau dilanjutin apa enggak gitu loh marahnya gitu. Ya, jadi bukan marah yang
timbul di perasaan ya. Misalnya kita ditampar orang pasti kan Pasti iya, emosi, ada rasa ya, rasa namanya rasa, itu perasaan. Iya. Itu yang nggak apa-apa kayak gitu. Emang ketika kita disakiti, fitrahnya sakit gitu. Bukan berarti kita disakit, itu udah nggak ada perasaan. Jadi emang fitrahnya kita ketika disakiti ya sakit gitu loh. Terus tadi misalnya kita udah nabung banyak-banyak untuk beli mobil sendiri gitu kan, terus dibaret orang set dengan sengajanya gitu kan, ya rasanya juga ada rasa kita kesel, rasa kita marah kayak gitu. Tapi yang di sini apakah kita ingin melampiaskan marah kita, itu pilihan gitu loh. Apa kita mau melampiaskan marah kita sehingga kita mencaci orang dan lain sebagainya, nah itulah pilihan. Dan yang ekspresi dari perasaan kita itu yang akan dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh marah sama, maksudnya nggak ada perasaan marah, lempeng aja ditabok. Oh iya, Ya kayak gitu ya, enggak, karena fitrahnya kita ketika disakiti ya sakit gitu. Tapi diteruskan apa enggaknya, wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti lebih ke tindakan selanjutnya berarti ya, tapi marah emosi dari perasaan itu wajar. Iya, wajar Iya. banget. Ya kalau dari perasaan ya, tapi kalau diteruskan, makanya tadi ketika kita punya timbul rasa dongkol itu, dia langsung datang ke Allah. Allah kan tadi bilang sabar dan sholat gitu kan. Terus ketika marah, makanya kan kenapa tadi hadis Rasul juga bilang ketika kamu marah berarti emang ada orang yang marah, ya kan? Iya. Cuman solusinya seperti apa ketika kita marah? Mau kita lanjutkan dengan marah-marah juga nyakitin orang, atau tadi kita lebih memilih untuk diam, atau kita memilih untuk duduk. Kalau masih marah juga nih perasaan kita baring. Kalau misalnya baring juga masih marah juga gitu kan, kita wudhu. Kalau di satu tempat kita marah gitu kan, berarti ada kan perasaan marah disebutkan kan? Iya. Disebutkan orang itu ada perasaan marah gitu loh. Di satu tempat dia lagi kesel, tiba-tiba ada orang ngomongin dia gitu kan, atau nyakitin dia di satu forum, dia marah gitu kan, ada berarti perasaan marah. Cuman Rasul kasih solusinya gitu kan, maka pindah posisi. Ulama juga ngasih solusinya, pergi dari tempat tersebut, keluar dulu, biar apa, marahnya tuh nggak kita lanjutin di sana, kita bisa healing gitu. Healing dan menghealing. Nah, gitu insya Allah, Mbak. Allahu a'lam bishawab. Ada ini apa namanya, ada tanggapan atau gimana? Mungkin Banyak dari Mbak banget. Fitri udah. Oh, ada yang nanya lagi. Oke. Oke, pertanyaan ya kedua ya Mbak, ketiga ding ya. Ini izin dari Mbak Rara, izin bertanya, Kak, gimana cara berbicara dengan baik atau bercanda dengan teman tanpa berlebihan agar tidak menimbulkan hati yang menjadi kotor? Zaman sekarang kan anak muda senang bergaul dengan orang yang seru kayak gitu. Iya, seru gaul nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya makanya tadi poin yang pertama, kita juga harus memilih siapa teman duduk kita yang memang akrab gitu ya. Sampai pertanyaan tadi apa sih? Gimana cara berbicara dan bercanda? Ya, teman kita yang Bercanda akrab, dengan bercanda. teman ya. Pertama kita sebelum ke situ, kita ada satu kisah tentang Rasul nih. Rasul itu dengan perjuangannya, dengan cerita-ceritanya, banyak yang menganggap Rasul itu tidak suka bercanda. Salah. Ya, Rasul itu juga suka bercanda. Ya, dengan seorang sahabat, contoh candaannya lagi makan kurma gitu kan, lagi makan kurma, sama-sama makan gitu kan. Terus pas Rasul lagi nggak ngelihat, biji kurmanya si sahabat ditaruhlah di piringnya Rasul. Pas Rasul pas sudah ngadap ke sahabatnya bilang, wah Rasul, dia bilang gitu, makannya banyak ya, tuh lihat bijinya banyak di piring, sedangkan yang piring dia kan nggak ada gitu kan. Terus Rasul bilang gini, ya nggak apa-apa daripada kamu sampai biji-bijinya dimakan. Oh iya. Ya itu sih ada bercanda di situ gitu kan. Terus bercandaan Rasul juga tentang anak keledai gitu. Anak keledai apa onta, ada riwayatnya gitu. Anak keledai atau keledai kan ya, benar. Anak keledai gitu kan. Ditanya, ya Rasul, kita mau berangkat pakai kita berangkat pakai apa gitu kan. Terus Rasul bilang, tuh pakai anak keledai aja. Dia bilang, kaget lah kan para sahabat. Loh ya gimana Rasul, kan bagaimana kita bisa naik anak keledai sedangkan dia masih kecil gitu loh, belum bisa menunggangi kami gitu. Terus Rasul bilang apa, bukankah anak keledai itu adalah bukankah
enggak, sahabatnya bilang, kenapa kita nggak naik induknya aja gitu yang lebih besar gitu. Terus Rasul bilang, bukankah induk keledai itu adalah anak dari keledai sebelumnya? Iya. Ya kan, jadi ya induk keledai itu adalah anak keledai, ya nggak sih? Ya, jadi Rasul bilang kayak gitu, nggak salah juga. Terus bercanda dengan nenek-nenek, ya kan, sampai nenek dibilang, ya Rasul gitu kan, gimana, apakah saya masuk surga gitu. Terus ya sebenarnya di surga itu Gak ada orang tua, adanya orang-orang muda umurnya sekitar 30 sampai 35 tahun gitu. Ya kan sedih ya neneknya. Ya gimana Rasul, pas lagi gitu Rasul bilang, "Iya Nek, soalnya nanti nenek pun juga akan menjadi muda karena di surga itu yang tua itu semuanya umurnya akan menjadi muda." Nah, berarti memang ada bercanda. Boleh diperbolehkan bercanda. Nah, cuman ini bagaimana caranya bercanda itu biar tidak jadi bercanda yang berlebihan gitu kan. Tadi kita punya lingkungan yang bisa mengonter kita. Seenggaknya di lingkungan itu kita bisa mencontoh cara bercanda orang yang baik itu gitu loh, seperti apa gitu. Terus bercanda-bercanda yang tidak bohong. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Pun kalau misalnya pas karena terbiasa gitu kan, tiba-tiba bercanda terus bohong, terus minta maaf aja. Astagfirullah, terus tarbiyah diri kita untuk nggak mengulangi gitu. Maaf ya tadi bohong kayak gitu. Makanya kan bercanda pun nggak boleh bohong sebenarnya gitu. Nah terus tuh tadi punya lingkungan dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya apa nih? Yang terakhirnya dibilang apa? Anak muda, ya. Nah yang kemudian dari kita punya lingkungan itu tadi, kita bisa memfilter ada perbandingannya gitu loh. Oh ini perkataan-perkataan atau bercandaan-bercandaan yang tidak baik kayak gitu, bercandaan-bercandaan yang baik yang seperti ini. Nah, dan itu ketika kita punya lingkungan, kita terbiasa dengan bercanda yang baik, nanti akan terbawa di lingkungan-lingkungan yang setelahnya atau lingkungan-lingkungan yang lain. Nah, yang kemudian kita terus mengkaji ilmu gitu. Apa sih perkataan yang tidak boleh, bercanda seperti apa yang tidak diperbolehkan, dan minta bantuan Allah agar apa? Agar kita bisa menerapkan ilmu yang kita punya tersebut. Gitu sih, wallahu a'lam. Masya Allah. Terus ada pertanyaan berikutnya nih Mbak. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Tadi ada dibahas mengenai menjaga lisan, tidak hanya apa yang diucapkan, namun juga apa yang dituliskan. Nah, dalam tulisan itu kan tidak ada penekanan intonasi atau semacamnya ya Kak. Terkadang tanpa disadari mungkin saja ada orang atau teman yang tersinggung. Untuk itu bagaimana meminimalisir tulisan yang kita ketik itu cerminan ketikan atau tanggapan yang berorientasi kepada kebaikan. Ya, nah ini ya banyak banget tuh perkara. Jadi baru kemarin ngeliat juga kan, semalam kemarin tuh gitu di explore Instagram tuh, jadi kayak ada ketikan gitu. Jadi dia ngomong, intinya orang ini nanya gitu kan, dia nanya, Kak enaknya Kak lebih baik berangkat pagi apa sore, ibaratnya kayak gitu. Aku juga lupa sih. Terus dijawab kan sama kakaknya ini, pagi dek kayak gitu, pagi dek jam 7 kayak gitu. Terus dijawab lagi, pagi juga Kak kayak gitu kan. Dia awalnya kan nanya enaknya berangkatnya kapan gitu kan. Enak berangkat apa? Nah dikiranya tuh pagi deh itu tuh adalah sapaan lagi. Terus akhirnya di voice note, deh maksud pagi deh itu bukan sapaan. Maksudnya tuh kan kamu nanya jam berapa baiknya, terus saya bilang pagi deh jam 7, bukan menyapa, bukan pagi deh jam 7 gitu. bukan pagi deh, bukan menyapa gitu. Jadi emang tuh ya, contoh ketikan itu kadang bisa jadi miskomunikasi. Makanya kalau misalnya kita membicarakan suatu yang sensitif, ya sensitif tuh ranahnya masing-masing ya, lebih baik telepon atau voice note atau ketemu gitu daripada lewat ketikan. Tapi kalau misalnya cuman nanya di mana, ya udah itu ketik aja. Tapi kalau biasanya akan menjadi sensitif itu apabila sedang curhat atau sedang klarifikasi atau sedang menyampaikan gagasan dan lain sebagainya yang dia akhirnya sensitif. Padahal kita nggak marah gitu kan, tapi terkesan marah. Makanya media sosial itu sebenarnya sifatnya juga terbatas gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk menyampaikan pesan-pesan atau kata-kata atau diskusi yang sensitif gitu, lebih baik ya itu tadi telepon, kalau nggak tuh voice note, kalau nggak tuh ya ini apa namanya ketemu gitu.
Terus di posisi kita yang mendapat chat tersebut, kayak mana positive thinking dengan kalimatnya aja gitu. Baca dengan nada yang baik-baik aja gitu loh. Kadang kan kalau misalnya kita udah tahu sama teman kita ngerti bahasa dia sedang emosi kayak mana, bahasa dia sedang ini kayak mana gitu kan. Ya baca aja dengan hal-hal yang positif gitu loh. Pun kalau misalnya, makanya kalau di media sosial itu tidak terlalu baik untuk kita berbalasan pantun. Maksudnya untuk balasan-balasan, bukan balasan pantun betulan ya. Itu bahasa zaman dulu gitu, zaman bahasa bapak-bapak. Jadi untuk berbalasan gitu. Kadang di kolom komentar Instagram mungkin bahasanya biasa aja, tapi rasanya orang lagi emosi baca ikutan emosi gitu kan. Makanya untuk apalagi media sosial yang mungkin kita berinteraksinya dengan orang yang kita nggak kenal kayak gitu, dijaga aja, waro aja. Jangan juga kita terpancing untuk makin emosi kayak gitu. Yang keselnya kita lagi emosi, kita jelasin nih secara emosi, dibaca sama yang itu biasa aja. Kamu kenapa ya? Dia lagi emosi loh gitu. Padahal yang baca biasa aja kan, jadi kesel sendiri kan. Hanya itu, kalau misalnya bahasan-bahasan yang sensitif, bahasan-bahasan yang kira-kira dapat melukai satu sama lain, lebih baik ya ketemu gitu loh, telepon atau voice note. Wallahu a'lam bishawab. Iya, emang kalau itu ya salah satu kekurangan chat ketikan itu adalah bisa salah persepsi gitu. Misalkan orang kadang sering pakai emoticon gitu, tiba-tiba dia nggak pakai emoticon, terus kita kira marah apa gimana. Atau biasanya dia cuman kayak bilang gitu, iya-nya panjang ya, tiba-tiba cuman sari ya. Iya. Marah ini orang. Marah. Kamu kenapa gitu kan? Kenapa Kenapa ya? Padahal dia sambil lagi bercanda sama kawan-kawannya kan. Ya. Gitu. Iya, mungkin karena emang malas ngetik panjang-panjang aja gitu loh. Jadi aku pernah lihat juga tuh satu akun, jadi dia punya punya WA gitu kan. Ditulis di bio-nya, dia bilang intinya tuh kayak bukan pengetik yang baik kayak gitu loh. Not texter gitu. Jadi bukan pengetik kayak gitu. Jadi karena emang dia kalau mau perlu apa yang kira-kira penting banget, lebih baik ketemu daripada miss. Kecuali kalau misalnya ya cuman nanya jadi nggak besok, jadi ya udah ketik aja JD gitu. JD. Iya, itu pernah dengar juga cerita dari salah satu Ustadz Wimar. Beliau itu sangat meminimalisir penggunaan chat gitu loh. Apalagi untuk tadi hal-hal yang penting gitu. Karena takut orang itu salah persepsi gitu. Nanti salah intonasinya, salah maksudnya dan yang lain sebagainya. Jadi mending langsung di telepon atau enggak di voice note kayak gitu. Tapi mungkin misalkan ya kita nulis di caption Instagram atau apa, mungkin kalau untuk pembahasan yang sekiranya itu orang tuh bisa persepsinya beda-beda atau enggak sensitif gitu ya, mending tuh pakai suara aja ya Mbak Farah gitu. Iya, kalau di kolom komentar ya nggak usah diladenin gitu. Ya udah. Atau enggak kita bisa memaksimalkan penggunaan tanda baca gitu loh. Iya. Kita kasih koma lah atau enggak titik di mana gitu. Terus kasih emoticon biar dikira nggak marah misalkan. Iya, tapi benar banget. Jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya ini konteksnya kita mau ngechat orang yang lebih tua daripada kita kayak gitu kan, nggak mungkin langsung telepon atau misalnya segala macam, atau misalnya kita rekan kerja kita lebih tua kayak dari kita. Aku belajar dari ketikan-ketikan bapak-bapak ya gitu ya. Iya. Itu tuh banyak titiknya. Aku kira cuma bapak aku. Sama banget. Kayak bapak kita beda, soalnya kalau bapakku kamu gitu. kenal gitu kan. Tapi kan maksudnya kita ke orang tua gitu kan. Jadi kayak iya titik gitu boleh. Maksudnya ya tadi bermain aja, terserah. Kalau misalnya nggak mau pakai titik-titik ya pakai emot yang gini. Senyum gitu ya nggak apa-apa. Itu menandakan ya karena ada kondisi-kondisi yang kita nggak semuanya langsung bisa telepon kan. Misalnya kayak orang-orang yang misalnya kerja sama atasan kita, dia ngechat kita atau misalnya apa, terus ya biasanya sih ya biasa aja sih seharusnya kalau misalnya masalah urusan kerjaan sih. Tapi kalau misalnya yang lain-lain yang lebih tua daripada kita nggak mau telepon atau voice note, tadi kata Vina pakai maksimalkan emoticonnya, terus mungkin banyakin tanda baca koma ya, dikasih koma, terus intonasi titik-titik iya, terima kasih titik-titik gini, senyum. Disangka terima kasih. Gitu sih ya. Itu ya Mbak Lutfia, insyaallah untuk jawabannya. Nah ini karena udah mepet banget jam 11. Oh ya, masih ada yang mau nanya lagi nggak ya?
Iya, afwan juga Kak. Ya, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi kan ada grup WA ya. Iya, Oh, iya. nanti bisa chat di grup, atau misal belum masuk di grupnya bisa chat Mbak Farah enggak? Bisa di admin juga gitu. Di admin IG atau di admin WA gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk yang terakhir nih Mbak Farah ada ini enggak pesan nih buat teman-teman, buat aku dan Vina juga kayak gitu. Untuk kita semua. Jadi Rasulullah tuh pernah bersabda, beliau bersabda, wajib bagimu wahai wanita gitu. Jadi ini khusus tuh untuk wanita, Rasulullah tuh ngasih nasihatnya. Wajib bagimu wahai wanita memiliki budi pekerti atau husnul khuluq tadi, budi pekerti yang baik dan banyak diamnya. Maksud banyak diamnya di sini ketika marah gitu ya, bukan apa-apa diam, ditanya guru diam, enggak. Insya Allah teman-teman paham maksudnya. Wajib bagimu wahai wanita memiliki budi pekerti atau husnul khuluq yang baik dan banyak diamnya. Terus tidak ada yang memperindah seseorang kecuali akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, jadi akhlak kita, perbuatan yang baik, perkataan yang lembut itu adalah perhiasan bagi para wanita. Maka jagalah lisan kita, semisal belum bisa maksimal tarbiyah, seenggaknya dikurangin dulu, banyak beristighfarnya, banyak muhasabah dirinya. Yang terakhir minta sama Allah, ada doanya kan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Minta Allah pertama tuh di doa itu kita minta dada kita dilapangin dulu. Terus kemudian minta agar lisan kita bisa Allah tuntun, Allah bimbing. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Nanti bisa dijadiin kuat terus ditak di ngaji tuh. Iya, karena kesimpulannya emang di akhirnya. Iya boleh Oh, tuh iya, tag di Masya Allah. ngaji Jogja. Iya. Mungkin sedikit review ya dari yang tadi sudah Mbak Farah bahas. Emang ya itu salah satu kelebihan wanita adalah bicaranya gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan lisan kita ini supaya membawa kita ke surga gitu. Jadi jangan malah menjerumuskan kita ke neraka. Terus habis itu tadi juga tips bagaimana bisa mengontrol lisan kita adalah pertama kita tahu fungsi lisan kita itu untuk apa, ketahui fungsinya. Terus yang kedua adalah coba cari lingkungan yang baik gitu supaya kita bisa juga belajar untuk mengucapkan hal-hal yang baik gitu yang nantinya akan menjadi kebiasaan. Terus yang ketiga adalah biasakan berzikir dan berdoa gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman tadi yang catatannya ketinggalan kayak gitu atau mau dengerin lagi, mau review lagi, insyaallah yang pertemuan hari ini Iya. itu bisa ditonton lagi Di mana, YouTube, Mbak? di YouTube-nya yang ngaji. Belum masuk ya kalau di situ. Nanti berbayar kalau di sana. Ya nanti bisa ditonton ulang di YouTube-nya Yung Aji Jogja, atau kalau misal lagi dengerin Spotify bisa juga di Iya, kalau kuotanya agak tipis bisa di Spotify. Spotify-nya gitu ya. apa? Spotify-nya adalah apa ya? Apa Oh, ya? sambil ngobrol podcast. Ya. Nanti bisa didengerin di situ teman-teman, dan untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya juga insya Allah ada di sana. Yes, gitu. Mungkin itu kita tutup kajian modis pada pagi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau misal ada kita salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf, mohon ridhonya untuk memaafkan kami kayak gitu. Insyaallah kita ketemu di next pertemuan, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini di Morning Ladies hari ini. Ada lagi nggak? Udah sih. Mungkin kita tutup teman-teman dengan apa ya? Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi ngeblank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.